Aku harus menyekannya hingga bersih. Setelah menyekannya hingga bersih dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Lihatlah, mari kita lihat harta karun otentik dari wilayah barat. Lampu ajaib Aladdin. Legenda mengatakan bahwa semua jenis keinginan dapat dikabulkan. Membeli pasti sepadan. Lihatlah, mari kita lihat. Lampu ajaib yang dapat mengabulkan keinginan. Teman asing, beri aku uang. Tidak ada uang untuk pergi. Pengemis bau. Dan pemenuhan keinginan. Bisakah kamu membuat aku menjadi pengemis? Menjadi kaya. Lampu ajaib Aladdin. Keinginan bisa menjadi kenyataan. Menghela nafas. Anda pengusaha. Dia bahkan tidak membayar emas kota. Mereka berani menjual di sini. Emas pasar apa? Ikutlah denganku ke Yamen. Anda akan mengetahuinya. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Lampu ajaib saya. Pedagang itu ditangkap. Apakah lampu ini tidak memiliki pemilik lagi? Tanpa pemilik, itu milikku, pengemis. Oh wow. Surga benar-benar mengasihani saya. Saya mengambil satu. Cahaya berkualitas tinggi. Temukan tempat untuk berjualan. Malam ini, kita bisa makan enak. Saatnya berkemas. Sangat indah. Lampu ajaib, lampu ajaib. Begitu aku menjualnya kepadamu, saya bisa makan lengkap malam ini. Ini dihitung sebagai Anda. Itu mengabulkan keinginan saya. Aku harus menyekannya hingga bersih. Setelah menyekannya hingga bersih dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Setelah menyekannya hingga bersih dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Akhirnya, seseorang telah tiba memanggil jin ini. Halo, teman dari jauh. Halo, saya Aladdin, jin. Saya dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Ini, benar-benar ada dewa lampu di dalam lampu. Jin, saya ingin kekayaan tanpa akhir. Biarkan aku menjadi kaya. Saya tidak pernah ingin menjadi pengemis lagi. Ini terlalu sederhana. Rentangkan tangan Anda. Aku sudah memberikannya kepadamu sekarang. Yang pertama adalah kemampuan menghasilkan uang. Mengubah apa yang diabaikan menjadi harta karun. Anda sekarang. Anda dapat melihat memo yang Anda lihat menjadi utuh sempurna seperti sebelumnya. Mengubah apa yang diabaikan menjadi harta karun. Mangkuk ini benar-benar meningkat. Saya benar-benar memiliki kekuatan super. Hei, saya. Ah, lampu ajaib. Salah, salah. Keinginan yang baru saja saya buat itu memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Saya tidak menginginkan itu. Kemampuan untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Bisakah Anda mengubahnya untuk saya? Teman dari jauh. Saya terjebak di dalam lampu ajaib ini hampir 1000 tahun. Kekuatan magis ini hampir hilang. Itu masih tidak dapat membantu Anda mencapainya. Keinginan yang begitu besar, tapi Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda mendapatkan 10 tael emas, itu membantu saya mengisi kembali energi saya. Saya dapat memenuhi keinginan baru Anda. Hehehe. Bukankah saya menginginkan uang? Ini. Aku masih harus berbalik dan mendapatkan emas untukmu. Saya tidak punya emas. Tapi lupakan saja, karena kamu memberikannya kepadaku. Kemampuan untuk mengubah sampah menjadi harta karun ini. Baik. Maka saya mungkin juga mengandalkan kemampuan ini. Mari kita coba menghasilkan uang. Saya seorang pengemis. Dia tahu paling baik di mana ada memo. Oh sayang. Tidak ada makan malam hari ini. Gang. Ini adalah kota, keluarga terkaya. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang berharga? Tak satu pun dari mereka yang ada. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sekarat, aku sekarat. Dia benar-benar mengambil wanita itu. Gelang senilai puluhan tael. Hancur. Anda harus membuangnya dengan cepat. Dia tidak bisa membiarkan nyonya mengetahuinya.
Gelang untuk wanita kaya, bukan? Kualitas yang sangat baik, itu pasti sangat berharga. Mengubah apa yang diabaikan menjadi harta karun. Mengubah apa yang diabaikan menjadi harta karun. Ini benar-benar sangat jelas. Kualitas ini pasti akan dijual cukup lama. Temukan pegadaian. Jual. Bos. Saya punya harta untuk digadaikan. Pergilah. Pengemis kecil. Tidak ada harta sama sekali. Oh wow, apakah Anda memandang rendah orang? Bukankah Anda? Di sini, apakah itu harta karun? Ini dia. Menghela nafas. Anda hanya seorang pengemis. Dari mana gelang giok itu berasal? Dermawan ini memberiku hadiah. Bagaimana Anda menginginkannya? Anda mungkin juga menjadi pengemis. Saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda ingin menerima gelang ini? Berapa banyak uang? Gelang Anda terlihat rata-rata. Itu hanya bernilai 1 tael perak. Menghela nafas. Tamu yang terhormat. Jangan terburu-buru. Gelang ini, ya, 2 tael perak. Anda berpura-pura bodoh dan menipu saya. Oh, tamu kehormatan. Jangan khawatir. Saya benar-benar menyadarinya sekarang. Kondisi gelang Anda. Setidaknya, itu bisa sepadan 20 tael. Saya benar-benar menyadarinya sekarang. Kondisi gelang Anda. Setidaknya, itu bisa sepadan 20 tael. Baiklah kalau begitu, 20 tael akan lebih mungkin. Ini adalah uang kertas perak 20 tael. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Ayo temukan saya. Harganya benar-benar wajar. Menghela nafas. Saya tidak ingin uang kertas perak ini. Beri aku emas. Emas. Emas dapat mengembalikan kekuatan ilahi ke lampu ajaib. Saya meminta penjaga toko untuk memberi saya emas secara langsung. Setelah itu, saya tidak perlu menggantinya. Baiklah. 20 tael uang kertas perak. Dan menukarnya dengan 2 tael emas. Bawa bersama Anda. Penjaga toko. Lihat mantel cerpelai saya. Berapa banyak uang yang diberikan? Mantel Anda. Jika itu utuh. Setidaknya itu sepadan. 40 tael. Tapi bulu cerpelai rusak parah. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Ini sepadan. 8 tael. Menghela nafas. Mantel yang terawat dengan baik dan bisa menjualnya seharga 40 tael perak. Saya memiliki lampu ajaib untuk saya. Kemampuan untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Mereka tidak bisa memperbaiki mantel. Saya bisa memperbaikinya. Ini terlalu murah. Bagaimana dengan itu? Saya masih tidak akan menjual lagi. Menghela nafas. Kakak laki-laki. Anda seorang pengemis. Dia juga mencoba merebut mantelku. Oh temanku. Aku tidak mencoba merebut mantelmu. Saya harus mengeluarkan uang. Beli mantel Anda. Baiklah. Maaf, teman. Saya cukup tersinggung barusan. Saya tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda belanjakan. 2 kan emas. Mantel saya ini mahal untuk dibeli saat itu. Bagaimana dengan itu? Tambahkan sedikit lagi. Ini, penjaga toko itu barusan. Aku akan membayarmu 8 tael. Aku akan memberimu 1 atau 2 tael emas. Tapi 10 tael perak, saya menawarkan lebih banyak daripada yang dia lakukan. Jika Anda tidak menjualnya kepada saya, kemudian lupakan saja. Periksa lagi. Saya juga tidak menginginkannya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Maka saya akan melakukannya. Aku akan menjualnya kepadamu. Mantel cerpelai akhirnya ada di tangan. Jangan tertipu oleh betapa rusaknya sekarang, tidak berharga banyak. Biarkan aku mengubahnya dari sampah menjadi harta karun. Kemudian jual kembali, dan dapatkan keuntungan besar lagi. Mengubah apa yang diabaikan menjadi harta karun. Mengubah apa yang diabaikan menjadi harta karun. Ini bernilai 4 tael emas. Mantel cerpelai, ya. Saya bahkan tidak tahu kapan saya mulai mengenakan pakaian yang bagus. Cepat jual. Penjaga toko. Ini harus dapat diperbaiki. Menghela nafas. Bos. Hei, Xiao Er, ini dia. Anda hanya pengemis kecil.
Apa yang Anda lakukan di toko kami? Hei, ada sesuatu yang baik. Anda hanya pengemis kecil. Hal-hal baik apa yang bisa ada? Ayo pergi, ayo pergi. Menghela nafas. Mengapa semua orang meremehkan saya? Mari kita lihat apakah ini hal yang baik. Ini. Ya Tuhan. Korteks ini. Ini yang terbaik di antara bulu cerplai. Hei, penjaga toko. Datang dan lihat. Harap bersabar. Oh sayang, ini. Warna bulunya merata. Kilau alami. Ini adalah kualitas terbaik. Warna bulunya seragam. Kilau alami. Ini adalah kualitas terbaik. Bos, mantel cerpelai yang sangat halus. Anda menyebutkan yang ini. Berapa harga yang bisa dijual? Dan kamu masih ingin menghasilkan uang dariku. Nah, yang ini, saya melihat lebih dekat. Meskipun ini adalah bulu berkualitas tinggi, namun, ini juga yang lama. Tidak bernilai banyak. Penjaga toko ini jelas, saya adalah seorang pengemis. Mereka hanya ingin menipu saya. Mantel saya. Tapi ini ajaib, yang sampah menjadi harta karun. Diperbaiki. Sama seperti baru. Dia benar-benar mengatakan itu sudah tua. Penjaga toko, perhatikan lebih dekat. Yo. Saya melihat dengan cermat lagi. Yang ini, saya akan keluar 30 tael perak. Bagaimana? Tidak, itu tidak diperbolehkan. 40 tael. Dan saya tidak akan menawar. Juga, ubah 40 tael perak menjadi emas untukku. Ini. Ah, lupakan saja. Hehehe. Saya menginginkannya. Bukankah itu hanya 4 tael emas? Pelayan mengambil uang itu. Menghela nafas. Itu bagus. Sekarang mereka memiliki cukup 5 tael emas. Dapatkan 5 tael lagi. Kemudian Anda dapat terus memanggil jin untuk membuat permintaan. Dari mana seorang pengemis berasal? Mantel cerpelai yang sangat halus. Hei, penjaga toko. Apakah Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda? Brokat awan saya yang robek. Bisakah itu benar-benar diperbaiki? Yunjin ini, pengerjaan yang indah. Di pasar saat ini. Pengerjaan ini, saya khawatir tidak ada yang bisa memperbaikinya. Menghela nafas. Yunjin ini, tapi saya menghabiskan lebih dari 10 kain emas untuk membelinya. Sekarang rusak. Sekarang tidak ada gunanya. Menghela nafas. Menghela nafas. Kakak laki-laki ini, Yunjin ini. Saya bisa mengolahnya. Ini Yunjin. Saya punya cara. Saya bisa mengolahnya. Bagaimana dengan itu? Serahkan padaku. Oh wow. Tahukah Anda, brokat Yun saya, tapi itu adalah penghormatan untuk keluarga kerajaan. Hanya pengrajin top Nanjing. Hanya dengan begitu kalian dapat dicapai. Anda, seorang pengemis. Dia benar-benar bisa mengatakannya. Mampu memperbaiki brokat awan ini. Tamu pengemis ini. Brokat awan dan satin ini. Pola ini berulang. Kabelnya dibuat dengan cermat. Bisakah Anda memperbaikinya? Aku memiliki lampu ajaib yang dianugerahkan kepadaku. Ubah sampah menjadi keterampilan harta karun. Menambahkan brokat awan bukanlah apa-apa. Tapi saya tidak bisa memberitahu mereka secara langsung. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Awalnya, dia adalah penenun Yunjin. Sayangnya, nantinya. Belakangan, keluarga saya jatuh ke dalam kemunduran. Saya tidak punya pilihan selain menjadi tunawisma di jalanan. Seorang pengemis. Jadi, jika Anda bisa serahkan brokat awan ini kepadaku untuk diperbaiki, maka saya pasti akan melakukannya. Itu bisa menjaganya tetap utuh seperti dulu. Giok utuh dikembalikan ke Zhao. Baiklah. Bagaimanapun, Yunjin saya baik-baik saja. Ini sudah busuk ini. Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk memperbaikinya. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perbaikannya? Waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Oh, saya bisa memperbaikinya untuk Anda. Namun, setelah diperbaiki, berikan padaku 5 tael emas. Tidak masalah. Sutra ini, ya, pengrajin yang terampil. Surga, paling-paling, itu hanya bisa 1,5 inci. Anda adalah tuannya. Itu juga akan memakan waktu beberapa bulan. Bagaimana mungkin itu bisa diperbaiki hanya dalam 1 cangkir teh seperti yang diharapkan? Pengemis hanya tidak dapat diandalkan. Penipuan dan penipuan. Orang-orang bersedia mempercayai saya. Apa hubungannya dengan Anda? Jangan khawatir, saya akan memperbaikinya untuk Anda sebentar lagi. Perbaiki dengan benar. Penjaga toko, jika tidak, saya akan meminjam bengkel Anda sebentar. Bengkel itu tepat di halaman belakang. Jahitan dan benang selesai. Jika Anda bisa memperbaikinya, saya akan mengambil nama keluarga Anda. HMPH. Terima kasih. Serius. Mengubah apa yang diabaikan menjadi harta karun. Wah. Sama seperti baru. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Itu telah tiba. Pengemis itu belum keluar. Itu tidak akan terjadi. Berpura-pura menjadi master, membawa brokat awan Anda, memanjat tembok dan melarikan diri, menghela nafas. Saya hanya tidak kembali untuk sementara waktu, hanya berbicara buruk tentang saya, ya? Siapa bilang dia memanjat tembok untuk berlari? Jadi bagaimana jika Anda tidak berlari? Saya masih tidak percaya Anda benar-benar bisa memperbaikinya. Maka Anda harus melihat dengan cermat. Silakan lihat brokat awan Anda. Apakah itu sebagus biasanya? Itu tidak mungkin.
Silakan lihat brokat awan Anda. Apakah itu sebagus biasanya? Itu tidak mungkin. Ini sempurna. Anda benar-benar memperbaikinya. Menguasai keterampilan memasak Anda luar biasa. Setelah perbaikan, seperti baru, Anda tidak bisa mengatakan sama sekali tanda-tanda perbaikan. Pengemis ini, dia tidak menyangka benar-benar memiliki keterampilan. Kami baru saja mengatakan setelah perbaikan. Beri saya 5 tael. Oh. Baiklah. Menguasai. Aku akan memberimu 8 tael emas. Yunjin ini, itu terlalu penting bagiku. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Bantu saya memperbaikinya. Datang. Ini masalah kecil. Wah. Ngomong-ngomong, penjaga toko. Saya ingat Anda berkata, selama tuan ini terlibat dan dapat mengembalikan brokat awan, Anda akan mengambil nama keluarganya. Benar? Ini. Menghela nafas. Hanya bercanda. Itu semua hanya lelucon. Saya sebenarnya tidak mengingatnya. Jangan menganggapnya terlalu serius. Oh sayang, guru, engkau benar-benar baik hati dan benar. Namun, baru saja, dia terus mengejekmukmu. Dia harus meminta maaf. Penjaga toko, ini bisnis. Di atas segalanya, integritas ditekankan. Apakah Anda tidak setuju? Ya. Baru saja, saya buta. Saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf. Permintaan maaf ini, saya menerimanya. Tapi kalian berdua perlu ingat. Bagaimana dengan masa depan menghadap tamu? Anda tidak bisa hanya melihat apa yang dikenakan orang lain. Ini disebut, menilai orang dari penampilan mereka. Tidak, itu tidak benar. Ya. Saya menjual bulu cerpelai saya juga. Saya juga sudah selesai memperbaiki brokat awan Anda. Ayo pergi. Baiklah. Hilang. Baiklah. Seorang pengemis. Mereka bahkan berani berbicara dengan kita seperti itu. Pelayan, ikuti. Tunggu saat yang tepat malam ini. Ambil emas pengemis. Merebutnya untuknya. Saya ingin dia tahu konsekuensi dari menentang saya. Itu adalah milik penjaga toko. HMPH. Pengemis kotor itu. Kamu benar-benar mempermalukanku. Mari kita tunggu dan lihat. Karena tidak ada seorang pun di sini, saya kebetulan memberikan 10 tael emas ini. Keluarkan dan berikan kepada Jin. Buat permintaan untuk alat kelamin. Iya. Memang, tidak ada seorang pun di sini. Kamu pengemis kecil. Anda benar-benar tahu bagaimana memilih tempat untuk diri sendiri. Anda adalah pelayan dari toko penjahit barusan. Apa yang Anda lakukan? Cukup bicara. Cepat ambil emas yang Anda peroleh hari ini. Balikkan semuanya. Jika tidak, tongkat saya. Tapi mereka tidak masuk akal. Tolong. Berhenti. Berhenti. Apakah Anda baik-baik saja? Anda, pelayan, itu benar-benar melanggar hukum. Bahkan pengemis yang kesepian. Semua perampokan. Nona Sia. Tersesat. Sudah, jangan mengotori mata wanita muda itu. Maaf, Nona Sia. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya pergi sekarang. Pengemis kecil. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Pengemis kecil itu benar-benar menyedihkan. Beri dia 3 tael perak. Baiklah. Hibah. Terima kasih. Tidak ada salahnya upaya mengangkat tangan. Pengemis kecil. Anda harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Saya pasti akan memalasmu. Hang. Nona Sia sangat baik. Jika Nona Sia tidak membantuku sekarang, maka saya akan diintimidasi. Lampu emas dan ajaibku. Mungkin mereka bahkan tidak bisa menyimpannya. Ketika saya memiliki kemampuan di masa depan, saya harus membayar kembali Nona Sia. Oh, teman-teman yang jauh. Panggil untukku sekarang. Sudahkah Anda menabung 10 tael emas? Hang. Baru saja, itu hampir direnggut oleh orang lain. 10 tael tidak buruk. Sekarang, dengan kekayaan emas ini, kekuatan ilahiku telah pulih sedikit. Teman dari jauh, silakan. Keinginan apa yang ingin Anda buat kali ini? Baru saja, emasku itu hampir dirampok.
Saya harap saya bisa memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika saya ada di tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, akan selalu direnggut oleh orang lain. Baik, aku akan memberikannya kepadamu. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan, kurasa. Jin, saya merasakannya. Ini. Setelah itu, Anda tidak perlu takut. Jika seseorang menggertak Anda lagi, Jin, terima kasih banyak. Mulai sekarang, saya bisa melindungi diri saya sendiri. Sama-sama. Teman, saya juga harus kembali ke lampu ajaib untuk beristirahat. Anda perlu menabung dengan baik. Lain kali, ketika dia menabung 100 tael emas, datanglah kepadaku lagi untuk membuat permintaan. Ngomong-ngomong, kekuatan ilahi saya juga telah pulih sedikit. Anda dapat menggunakan pikiran Anda. Letakkan lampu ajaib ini. Aku telah membawanya ke dalam tubuhmu. Diterima. Ini sangat nyaman. Saya sekarang memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Toko penjahit. Mereka bahkan berani mengirim orang untuk merampok saya. Saya ingin mereka bodoh untuk diri mereka sendiri. Bayar harganya. Kedua, Anda akhirnya mendapatkan uang Anda kembali. Penjaga toko, aku baru saja akan berurusan dengan pengemis itu. Ketika dia bergerak, Nona Sia dari kediaman Sia muncul. Jadi saya tidak punya pilihan selain kembali. Sial. Biarkan pengemis melarikan diri. Di mana lagi saya bisa pergi kepadanya untuk merebut uangnya? Tidak perlu mencarinya. Saya datang sendiri. Pengemis kotor ini. Dan mereka bahkan mengirimkannya ke depan pintu Anda. Ketika Nona Sia baru saja ada di sana, aku tidak berani menyentuhmu. Sekarang Anda sendirian, dan dia masih berani datang dan memprovokasi dia. Benar-benar tak kenal takut. Terima pukulan dariku. Tangan saya. Itu rusak. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu keras? Karena saya sekarang. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dan menyebarkan desas-desus palsu untuk membingungkan massa bahwa hidup Anda ke sini. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Gunting itu benar-benar bengkok. Anda benar-benar memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Giliran saya. Saya akan bertarung. Pahlawan muda, selamatkan hidupmu. Aku akan memberimu uang. Itu adalah kesalahan kami karena mencoba merampokmu sebelumnya. Saya punya 100 tael emas. Sebagai kompensasi, saya menghormati Anda. Juga, saya memiliki barang lain di toko saya. Jubah sutra tingkat atas yang baru dibuat. Juga sumur untuk Anda. Bagaimana? Sangat bagus. Lain kali, jika Anda berani melakukan hal-hal ilegal ini lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pahlawan muda, yakinlah, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Yakinlah, kami akan berada di sini di masa depan. Kami pasti akan mematuhi hukum. Saya akan segera melakukannya. Bawa pakaian untuk Anda coba. Jangan lupa membawa emas. Saya akan membawa Anda untuk mencobanya. Tidak perlu. Bukankah itu ada di sana? Baiklah. Pahlawan muda. Anda benar-benar terlihat menawan dan menawan. Sungguh pria yang berbakat. Ketika saya masih seorang pengemis. Untuk melindungi diri mereka sendiri, dia selalu berpakaian seperti pria. Keduanya tidak tahu jenis kelamin saya yang sebenarnya. Dia menyerahkan saya jubah pria. Baik-baik saja. Menjelajahi dunia bela diri. Menyamar sebagai pria memang lebih aman. Baiklah. Pakaian dipilih. Sangat cocok. Ngomong-ngomong, tahukah Anda orang yang menyelamatkanku di tepi sungai sebelumnya? Nona Sia. Apa sebenarnya identitasnya? Pahlawan muda. Ini. Anda mungkin tidak tahu. Nona Sia adalah Baicheng kami. Putri tertua dari keluarga terbesar, keluarga Sia. Dia terkenal cantik dan baik hati. Keluarga paling terkenal? Nona Sia sebenarnya sangat mengesankan. Jadi apakah itu saya? Saya tidak bisa membalasnya karena menyelamatkan hidup saya. Keluarga Sia memegang kekuasaan dan pengaruh. Tidak ada yang kurang. Anda adalah pejabat tinggi atau bangsawan. Atau mereka sangat kaya. Mungkin saya bisa membantu Nona Sia sedikit. Hadiah orang biasa. Keluarga Sia bahkan mungkin tidak tertarik. Baiklah, aku tahu semua yang kamu katakan. Aku akan mengambil 100 tael emas ini. Mulai sekarang, ingatlah bahwa jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Jika tidak, tinju saya akan seperti itu. Saya tidak akan berani. Berhati-hatilah. 100 tael penuh emas. Sekarang, dia seharusnya bisa membuat permintaan kepada Jin lagi. Saya memiliki lampu ajaib di tangan. Setelah itu, tentunya itu akan mungkin tempat untuk membayar Nona Sia.
Ginny, Ginny, cepat keluar. Anak muda, kamu benar-benar membangunkanku begitu cepat. Apakah saya mendapatkan cukup emas lagi? Cukup, anak muda. Aku tahu kamu bukan orang biasa saja. Setelah menyerap kekayaan 100 tael emas, kekuatan ilahiku telah pulih sedikit. Anak muda, silakan. Keinginan apa yang ingin Anda buat kali ini? Ginny, saya ingin uang, banyak kekayaan. Ini masih sedikit menantang bagi saya. Bagaimanapun, kekuatan ilahiku belum pulih. Namun, aku bisa memberimu sepasang mata dewa kekayaan. Dewa kekayaan mata itu bisa dilihat. Nilai segala sesuatu di dunia. Dan juga dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dan keterampilan Anda untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Menyatukan. Mampu tampil baik. Efek 1 ditambah 1 lebih besar dari 2. Saya benar-benar bisa melihat nilai item sekarang. Terima kasih, Jin. Saya bisa pergi ke pasar malam dan mengais untuk mendapatkan penawaran. Lanjutkan, lanjutkan. Tunggu sampai Anda mendapatkan cukup emas lain kali. Anda bisa datang kepada saya untuk membuat keinginan baru. Menemukan penawaran tidak semudah itu. Saya sudah memiliki mata dewa kekayaan. Dia melihat piring yang benar-benar rusak. Apa yang Anda lihat dalam diri Anda? Cangkir teh Tianchen. Dan itu sebenarnya disediakan untuk keluarga kerajaan jika mereka benar-benar bisa mengambil tawar-menawar. Dan itu adalah kemenangan besar. Bos. Anda perlu membeli cangkir teh untuk minum air. Saya pikir Anda berada di kekacauan ini. Yang ini sebenarnya terlihat cukup istimewa. Bagaimana Anda menjual ini? Anda benar-benar memiliki mata yang baik. Ini adalah cangkir terbaik yang saya miliki di kios saya. Itu tergantung pada niat Anda yang sebenarnya. Seperti ini. Harga tetap. 100 tael. 100 tael. Bos, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Berapa umur cangkir Anda? Masih meminta tuntutan keterlaluan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya bodoh? Lebih baik tidak menjual. Hei, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Saya hanya bercanda. Bagaimana dengan 10 tael perak? 1 tael. Jika menurut Anda itu pantas, saya akan mengambil cangkir teh ini. Jika menurut Anda itu tidak mungkin, kemudian saya akan melihat lagi. Baiklah, baiklah. Kesepakatan 2 untuk 1 tael. Cangkir teh ini milikmu. Saya mengambil cangkir teh yang rusak di pinggir jalan secara gratis. Itu benar-benar bisa dijual seharga 1 tael. Ini benar-benar rezeki nomplok. Untungnya, orang ini tidak menghargai kualitas. Ini hanya mangkuk teh yang paling biasa. Kondisinya rata-rata. Hanya bernilai 10 koin tembaga. Adik laki-laki, Anda menghabiskan 1 tael perak untuk cangkir teh ini. Saya khawatir saya akan kehilangan 100 kali lipat. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Oh, Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Cangkir teh ini sangat berharga. Saya pikir bosnya benar. Cangkir teh ini memang sangat berharga. Lagi pula, ini adalah cangkir teh kerajaan. Oh sayang, biarkan saya jujur dengan Anda. Saya mengambil cangkir teh ini di pinggir jalan. Tidak berharga. Sudah kubilang kau, ini adalah tawar-menawar dan keluarga kerajaan dikembalikan ke otoritas eksklusif. Anda tidak tergila-gila dengan uang, bukan? Mari kita lihat lagi sekarang. Ini adalah barang berharga yang disediakan khusus untuk keluarga kerajaan. Saya mengambil cangkir teh di pinggir jalan. Itu sebenarnya disediakan untuk keluarga kerajaan. Jika cangkir teh ini terjual habis, itu mungkin bisa dijual seharga beberapa ratus tael emas. Berapa kali itu akan berlipat ganda? Oh saudaraku. Oh tidak. Ayah tersayang, saya bersedia menawarkan 100 tael perak. Beli cangkir teh ini. Saya mohon, tolong izinkan saya memilikinya. Saya hanya ingin menyimpannya sebagai pusaka keluarga. Cangkir teh saya habis. Saya harus menjualnya seharga 100 tael emas. Itu tidak berlebihan. Sekarang kami telah menyelesaikan uang dan barang. Piala ini, aku tidak akan pernah mengembalikannya kepadamu. Terima kasih. Menjadi kaya. Oh sayang. Ini adalah harta karun yang telah ada selama ratusan tahun. Penjaga toko, saya akan bergerak. Ini adalah mangkuk teh kerajaan Tianchen. Ini Anda. Anda mengenal saya ketika kamu masih seorang pengemis. Minta makan di depan pintu saya. Tapi sekarang, sampai jumpa. Waktu benar-benar telah berubah. Ini hanya masalah keberuntungan. Penjaga toko. Mari kita lihat cangkir teh saya dulu. Tidak perlu melihat. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan. Dari pengemis menjadi apa adanya sekarang. Tapi Anda memilikinya di tangan Anda. Piala Tianchen yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Tidak mungkin. Benar-benar palsu. Pegadaian terbesar di Baicheng. Jadi ternyata ini semua tentang memilih dengan berdasarkan orang tersebut. Mereka bilang cangkir teh saya palsu. Ini adalah harta karun eksklusif kerajaan. Dana harta karun. Ini adalah harta karun eksklusif kerajaan. Tidak, itu salah. Bagaimana bisa ada mangkuk teh kerajaan yang begitu tua? Harta karun ini pasti palsu. Anda tidak tahu, dan diam-diam mencuri segel dan segel kekaisaran. Tetapi apakah itu kejahatan yang dapat dihukum dengan pemenggalan kepala? Bahkan jika itu nyata, lalu apa Anda mencuri cangkir teh kerajaan? Itu akan menggantung. Siapa yang bilang saya mencurinya? Saya menemukan penawaran ini. Itu karena saya memiliki mata yang tajam, mengumpulkan kebocoran. Kamu pengemis kecil, apa yang kamu ketahui tentang tawar-menawar? Karena kamu memiliki mata yang begitu tajam. Lihatlah nilai ukiran kayu ini. Anda benar.
Saya percaya Anda. Ukiran kayu saya terbuat dari kayu apung. Saya menghabiskan 300 tael emas. Harta karun toko dibeli dengan harga tinggi. Saya tidak percaya pengemis ini. Anda dapat mengetahui harganya. 1 koin tembaga. Benda ini palsu. Penjaga toko, Anda. Nilai. 1 koin tembaga. 1 koin tembaga. Kamu pengemis kecil. Omong kosong apa yang kamu muntahkan? Ini gaharu. Menghabiskan 300 emas untuk membelinya. Maka Anda mungkin juga. Perhatikan baik-baik. Oh sayang, gaharu saya. Anda harus membayar saya uang. Bagaimana ini bisa menjadi kayu biasa? Benda ini hanya kayu biasa. Itu hanya lapisan minyak yang dioleskan di permukaan. Palsu. Saya menghabiskan 300 tael emas untuk membeli yang palsu. Hei, saya mengakui kekalahan. Anda benar-benar mengesankan. Saya buta. Situasi penjaga toko saat ini. Bisakah kita berbicara tentang cangkir teh saya sekarang? Karena Anda seorang ahli. Saya tidak akan bertele-tele. Saya akan membeli cangkir teh ini seharga 500 tael emas. Bagaimana menurut Anda? Manajer Han memang lugas. 500 tael emas, dijual. Biarkan aku pergi dan mengambil emasnya. 500 tael emas ini. Anda mengklik. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar, adik laki-laki. Penjaga toko. Ada masalah yang harus diperhatikan. Adik laki-laki, kamu salah paham. Saya pikir Anda memiliki mata yang luar biasa. Kebetulan saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya ingin meminta bantuan Anda. Setelah masalah selesai, Anda bisa mendapatkan 1000 tael emas. 1000 tael emas. 1000 tael. Saya memiliki klien utama. Saya menemukan 2 potong porselen mahal. Dia ingin saya datang dan melihatnya. Saya tahu mata saya yang tajam. Jadi, itu sebabnya manajer Han. Dia ingin saya membantu menampar mata bersama-sama. Itu benar. Tapi keluarga utama kaya dan berpengaruh di Baicheng. Jika dilakukan dengan baik, semua orang senang. Tuan rumah memberinya 1000 tael emas. Saya tidak ingin 1 sen pun. Semua itu milikmu. Tapi kenyataannya adalah, jika masalah ini kacau, kami berdua dalam masalah. Lihat masalah ini. Manajer Han diyakinkan. Masalah ini. Saya benar-benar percaya diri. Senang mengundang Anda. Ya ampun, manajer Han. Terima kasih telah menunggu. Ini Kong Qian. Menguasai Kong. Dia adalah ahli barang antik yang saya pekerjakan. Kali ini, bantu saya mengidentifikasinya dengan Anda. Keaslian porselen ini. Manajer Han. Siapa yang harus menonton lebih dulu? Hari ini, saya tidak akan menunjukkan rasa malu saya. Ini Su Jian, seorang master yang lebih baik dari saya. Hari ini, dia akan mengotentikasi porselen Anda. Su Jian, ahli penilaian harta karun. Di hadapan saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Sangat muda. Wawasan seperti apa yang mungkin dia miliki? Han Ran, apakah Anda sengaja berperan sebagai bos? Han sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Yakinlah, semuanya. Su Jian pasti tidak akan salah. Karena itu masalahnya. Kemudian, silakan lihat item pertama. Su Jian, ayo. Pengerjaan botol Shanghai tingkat atas. Bernilai 1000 tael emas. Han Ran benar-benar membawaku ke sini. Keluarga super kaya. Bagaimana dengan itu? Ini benar-benar vas Shanghai tingkat atas. Ini adalah objek nyata. Bernilai 1000 tael emas. Itu benar. Saya benar-benar menghabiskan 1000 tael emas untuk membelinya. Sepertinya Anda masih memiliki sesuatu untuk Anda. Menguasai Kong. Anda harus melihatnya juga. Apa bedanya jika Anda dapat melihat nilainya? Izinkan saya melihatnya. Botol ini memang nyata. Baiklah, kemudian lihat vas Wei saya. Pertama, izinkan teman muda Su. Mari kita lihat item selanjutnya. Ternyata palsu. Tuan Cheng, botol Swemei ini palsu. Itu hanya bernilai 10 wen. Hanya bernilai 10 wen. Anda yakin? Tentu saja. Menguasai Kong. Lihatlah. Tuan Cheng, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Botol ini asli. Nilainya di atas, Gan Liang. Sudah kubilang kau, pengerjaan ini, lini ini, bagaimana cara melihatnya? Itu juga tidak terlihat palsu. Jika Tuan Cheng bersedia mengambil Guangpin, langsung memasoknya, maka saya, Su Jian, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada yang bisa dikatakan. Seorang anak kecil. Beraninya Anda mengucapkan kata-kata sembrono seperti itu? Jika Anda mengatakan itu palsu, maka itu palsu. Di mana itu palsu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Itu benar. Karena Anda mengatakan demikian. Botol saya ini palsu. Apakah Anda punya bukti? Secara alami, ada bukti. Secangkir teh sudah cukup. Baiklah, saya ingin melihat sendiri botol saya. Di mana tepatnya yang palsu? Uang harta karun ini benar-benar menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Uang berharga ini
Mengapa demikian? Itu larut saat bersentuhan dengan air. Ini tidak sulit dipahami. Pewarna yang digunakan dalam porselen berharga. Semuanya sangat mahal dan tidak peduli seberapa bagus tiruannya. Mereka juga enggan menggunakan pewarna yang benar-benar berharga. Semua diganti dengan pewarna biasa. Secara alami larut saat terkena air. Pas plum salju ini. Saya menghabiskan 7.000 tael emas untuk membelinya. Saya benar-benar ditipu dari 7.002 tael emas. Tuan Cheng, sekarang lebih baik melihatnya agar tidak diejek nanti. Saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh nanti. Orang yang menjual botol saya. Beraninya kamu menipu aku dengan uang. Mencari kematian. Tuan Kong, Anda berusaha untuk datang ke sini. Bahkan tanpa pahala, masih ada kerja keras. Pergi ke kantor akuntansi dan dapatkan 10 tael emas. Baiklah. Su Jian, itu semua berkat Anda. Hanya dengan begitu saya dapat mengetahui kebenaran. Saya benar-benar harus berterima kasih. Seseorang bawa lebih dari 1.000 tael emas. Dipersembahkan kepada Tuan Su. Manajer Han. Rekomendasi Anda kali ini berjasa. Saya akan pergi ke kantor akuntansi nanti dan menerima 100 tael emas. Terima kasih, Tuan Cheng. Terima kasih, Tuan Cheng. Ini adalah 1.000 tael emas. Keuntungan besar. Sekarang dia bisa membuat permintaan kepada Jin lagi. Tuan Su, Anda telah bertemu dengan seorang dermawan. Tuan, ada yang salah. Oh sayang, apa yang Anda bicarakan? Begitu bingung, saya tidak melihat tuannya atau saya. Apakah Anda sedang bercakap-cakap? Siapa yang mengizinkanmu datang dan menggangguku? Tuan, perbendaharaan kami telah dirampok. Apa? Perbendaharaan dirampok. Apakah Anda membutuhkan bantuan? Ada begitu banyak orang di rumah tangga Tuan Cheng. Saya mungkin tidak perlu melakukannya. Semuanya emas. Kebetulan tidak ada orang di sekitar saat ini. Ini memudahkan saya untuk memanggil Jin. Biarkan Jin menyerap semua emas ini. Jin, oh Jin, keluar dengan cepat. Genialian. Lihat, saya mendapatkan emas lagi. Bisakah saya membuat keinginan baru lagi? Teman saya. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Anda benar-benar menghasilkan begitu banyak uang lagi. Sebagian dari kuasa ilahiku telah dipulihkan lagi. Katakan padaku, keinginan apa yang kamu inginkan kali ini? Saya harap begitu. Saya tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Tuan Cheng barusan dicuri. Saya tidak ingin dicuri. Tidak pernah dicuri. Saya tidak bisa melakukan itu untuk saat ini. Namun, saya bisa memberi Anda ini. Apa ini? Yang ini. Ini adalah ruang portabel. Anda dapat mengambil apa saja. Masukkan semuanya, kecuali Anda membukanya sendiri. Jika tidak ada orang lain yang bisa mencuri apa yang ada di dalamnya. Ruang portabel yang hanya bisa saya buka. Jinny, inilah yang saya inginkan. Terima kasih banyak. Baiklah, aku akan kembali dan istirahat dulu. Tunggu sampai Anda mendapatkan cukup lain kali. Mari kita bertemu lagi. Kali ini, tidak akan pernah dicuri. Periksa sisi Tuan Cheng. Bagaimana? Mungkin Anda bahkan membutuhkan bantuan saya. Anda bisa menghasilkan kekayaan besar lainnya dalam emas. Oh sayang, Tuan Cheng, tolong jangan menangis dulu. Hal yang paling mendesak sekarang adalah melapor kepada pihak berwenang. Emas, perak, dan permata yang dicuri bukan apa-apa. Hanya beberapa ratus ribu tael. Saya mampu membelinya. Yang penting adalah ini. Rui Giok, pusaka keluarga saya hancur. Ini leluhurku. Pusaka keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Saya telah mengecewakan leluhur saya. Tuan Cheng, Rui Giok ini. Saya dapat membantu Anda memperbaikinya. Anda benar-benar dapat memperbaiki tongkat pusaka keluarga saya. Su Jian, Anda bahkan memiliki kemampuan ini. Saya tahu sedikit. Jika Anda dapat memperbaiki pusaka keluarga saya, aku akan memberimu hadiah 5 kian, 2 tael emas, 5.000 tael emas. Tuan Cheng, pinjamkan saya bengkel keluarga untuk sementara waktu. Lakukan yang terbaik. Baiklah, saya akan memimpin jalan ke sini. Su Jian, Anda harus berhati-hati. Jika tidak bisa diperbaiki, kesan baik yang baru saja Anda dapatkan hilang. Saya memiliki jin yang memberi saya untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Perbaiki Rui Giok ini. Tidak sesederhana itu. Oh sayang. Jangan khawatir. Manajer Han. Apakah menurut Anda Su Jian dapat diandalkan? Rui Giokku hancur seperti itu. Dia benar-benar bisa memperbaikinya. Saya juga tidak yakin tentang itu. Tapi Tuan Cheng bisa yakin. Su Jian benar-benar tidak sederhana. Itu keluar begitu cepat. Apakah tidak mungkin untuk memperbaikinya? Su Jian mengatakan Rui Giok itu ditulis. Lihatlah diri Anda sendiri. Rui Giok, pusaka keluarga saya. Itu benar-benar diperbaiki. Su Jian, Anda luar biasa. Tidak ada jejak restorasi. Terlihat seperti baru. Su Jian, Anda benar-benar. Makhluk abadi telah turun ke bumi. Oh Tuan Su. Anda benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Oh, ini bukan apa-apa. Seseorang. Cepat, bawa 5.000 tael emas. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Su lagi. 5.000 tael. Terima kasih, Tuan Cheng. Menghela nafas. Mengapa berterima kasih kepada saya? Saya harus berterima kasih dengan benar.
Tuan Su, Anda perlahan-lahan menjadi intim dengan emas. Saya dengan cepat menyingkirkan Rui Giok saya. Sembunyikan tempat yang bagus untuk dikunjungi. Cepat, cepat, cepat. Kalian berdua ikut denganku. Saya harus pergi ke kantor penyewaan juga. Ambil 100 tael emasku. Sampai jumpa lagi jika takdir memungkinkan. Itu adalah momen yang sempurna ketika tidak ada orang di sekitar. Ambil emasku. Singkirkan semuanya. Memiliki ruang portabel ini sangat berguna. Barang-barang saya, itu pasti tidak akan seperti Tuan Cheng. Itu dicuri. Sekarang, kurasa aku sudah kaya. Tidak tahu. Kebaikan wanita pri itu. Kapan saya dapat membayarnya kembali? Tuan Su, Tuan kami baru saja memberi perintah. Silakan pergi ke taman dulu dan tunggu sebentar. Dia memiliki 1 orang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Anda ingin memperkenalkan saya kepada Anda. Saya tidak tahu tentang itu. Tolong, Tuan Su, ikutlah denganku dulu. Pergi ke taman untuk menunggu. Maaf menunjukkan jalannya. Gadis yang baik. Anda tidak tahu. Ayah bertemu dengannya hari ini. Sungguh orang yang luar biasa. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya memiliki wawasan yang luar biasa. Dia sangat terampil dalam restorasi barang antik. Sangat luar biasa. Ayah telah meninggalkan orang di taman untukmu. Periksa dengan cepat. Alasan Anda untuk kencan buta. Ini semakin keterlaluan. Apakah saya benar-benar khawatir tentang menikah? Putri, percayalah padaku sekali ini. Ayahnya menyaksikan kemampuannya dengan matanya sendiri. Anda harus cepat dan bertemu dengannya. Namanya Su Zian. Baiklah, Ayah, aku akan pergi menemuinya. Cuyer dan aku, bangun. Baiklah. Nona Xia, aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini. Tuan Muda Su, apakah kita sudah bertemu? Tanpa diduga, Putri Tuan Cheng ternyata di tepi sungai hari itu. Nona Xia menyelamatkan saya. Sungguh kebetulan. Meskipun saya selalu berpakaian seperti pria, tapi setidaknya pakaiannya sangat berbeda dari sebelumnya. Nona Xia pasti tidak akan mengenali saya. Nona Xia, saya. Malam itu, Anda mengagumi bulan di tepi sungai. Saat itu, saya dirampok. Engkau adalah orang yang menghentikannya. Kemudian, Anda bahkan memberi saya 3 tael perak. Ini Anda. Kamu adalah pengemis kecil hari itu. Tapi bagaimana dengan Anda? Apakah hidup telah berubah sekarang? Memang. Cendekiawan itu dipisahkan selama 3 hari. Anda harus melihatnya dengan mata baru. Tuan Muda Su, saya mendengar ayah saya berkata, wawasan dan keterampilan Anda benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa membandingkan. Saya tidak tahu. Apakah Anda cukup beruntung untuk melihat dan melihat sendiri? Nona Xia bermaksud, saya ingin Anda menemani saya ke pasar gelap. Secara kebetulan, saya berencana untuk berburu beberapa potong porselen. Saya tidak tahu Tuan Muda Su, bisakah Anda membantu saya mentelapak mata saya? Tentu saja. Tolong, Nona Xia. Hang, ayo pergi. Nona Xia, ini adalah pasar gelap. Sepertinya tidak seperti itu sama sekali. Tuan Muda Su, Anda tidak perlu khawatir. Ayah saya dan saya sering datang ke sini. Kami dianggap sebagai klien teratas di sini. Ini disiapkan khusus untuk kami. Nona Xia, Anda di sini. Saya kebetulan mendapatkan batch kecil porselen berkualitas tinggi. Apakah Anda ingin melihatnya? Penjaga toko. Kali ini, dia di sini untuk memilih beberapa produk yang cacat. Teman saya akan memilih dan memulihkannya. Oh, apakah ini cara bermain yang berbeda? Hang. Semua diperbolehkan. Nona Xia, silakan lihat. Porselen yang rusak tidak berharga. Porselen yang rusak tidak berharga. Vas porselen yang penuh dengan retakan warna awan laut dan langit, dibuat oleh seorang master. Karena kerusakannya, itu bernilai 1 tael perak. Setelah restorasi, itu bernilai 7.000 tael emas. Akhirnya, saya menemukan sesuatu yang berharga. Ayo pergi dengan yang ini. Adik laki-laki, kamu memiliki selera yang enak. Ini awalnya adalah sumbernya. Porselen berharga yang dibuat oleh seorang master. Sayangnya, sekarang penuh dengan retakan. Mungkin tidak akan mudah untuk diperbaiki. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Sebutkan harga Anda. Sejak Nona Xia telah berbicara. Kemudian beri aku 10 tael emas. Menghela nafas. Botol ini sudah rusak ini. Anda ingin 10 tael emas. Siapa yang Anda coba tipu? Bagaimana dengan ini? Paling-paling, 1 tael. Paling-paling, 1 tael. Jika Anda setuju, saya akan memperbaiki botol ini. Jika Anda tidak setuju, lalu ayo pergi. Baiklah, baiklah. Kemudian 1 tael perak. Keluarga Xia belum pernah menawar sebelumnya. Tuan Muda Su, apakah benda ini bernilai banyak setelah diperbaiki? Bernilai 7 kian, tael emas. Karena itu masalahnya, penjaga toko, tolong bantu menyiapkan beberapa alat. Itu diperbaiki oleh teman saya. Karena Nona Xia telah berbicara. Mereka pasti akan memberikan segalanya.
Nona Xia. Ini adalah metode perbaikan saya. Itu semua pusaka leluhur. Ada beberapa. Sangat jelas. Penjaga toko, ayo keluar dulu. Baiklah. Nona Xia, saya sudah memperbaikinya. Anda bisa masuk sekarang. Adik laki-laki, apakah Anda memperbaikinya dengan sangat cepat? Iya. Nona Xia. Mari kita lihat. Tuan Muda Su. Anda benar-benar berhasil melakukan ini. Vas porselen kemerahan Haiti diperbaiki. Restorasi ini tidak meninggalkan jejak, seperti baru. Setidaknya emas senilai 7.000 tael. Tuan Muda Su. Kamu benar-benar tangguh seperti yang dikatakan ayah. Oh sayang, ini semua masalah kecil, bukan apa-apa. Bagaimana kalau kita menemukan tempat untuk berjualan? Oh sayang, ini semua masalah kecil, bukan apa-apa. Bagaimana kalau kita menemukan tempat untuk berjualan? Mengapa tidak menjualnya saja di sini? Penjaga toko. Ah, Nona Xia. Kami menjual langsung di pasar gelap. Bukan ide yang bagus, jangan khawatir. Tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Xia. Penjaga toko. Saya tidak tahu tentang tempat Anda. Haruskah saya menerima vas porselen ini? Harganya bisa dinegosiasikan. 7 takar dan 2 tael emas. Oh sayang, ya. Tapi Nona Xia. 7.000 tael bukanlah jumlah yang kecil. Nona Xia, tolong lihat. 7.000 tael adalah 7.000 tael. Anda tahu itu. Keluarga Xia tidak pernah menawar. Baiklah. Saya meminta asisten untuk menyerahkan uang secara langsung. Dikirim ke keluarga Xia. Bagaimana menurut Anda? Tidak, itu tidak cukup. Uang ini jelas bukan milik keluarga Xia. Tapi itu adalah milik Tuan Muda. Tuan Muda Su. Anda pikir uang ini di mana tempat yang paling cocok untuk mengirimkannya? Sebenarnya, uang ini tidak masalah di mana dikirimkan. Yang penting adalah ini. Saya ingin melihatnya sekarang. 7.000 tael emas ini. Baiklah, ayo pergi. Aku akan meminta pria itu membawanya sekarang. Seseorang, bawa emas. Seseorang, bawa emas. Begitu banyak emas. Itu seharusnya cukup untuk membuat permintaan kepada Jin lagi. Tuan Muda Su. Saya mendengar ayah mengatakannya. Anda tidak memiliki tempat tinggal tetap saat ini. Tidak sebagus itu. Anda mengirimkan emas ke keluarga Xia terlebih dahulu. Kembalilah denganku. Meskipun saya memiliki ruang, itu bisa menyimpan emas ini. Tapi sekarang ada begitu banyak orang. Tidak ada cara untuk menggunakan ruang. Mengapa tidak mengirimkannya ke keluarga Xia terlebih dahulu? Temukan kesempatan lain untuk mengembalikannya ke ruang angkasa. Nona Xia sangat masuk akal. Kemudian seperti yang dikatakan Nona Xia, mari kita kirim mereka ke keluarga Xia dulu. Saya akan membiarkan pria itu melakukannya sekarang. Ikuti bersama Anda berdua. Kirimkan emas ke keluarga Xia. Terima kasih, bos. Berani menerima 7.002 tael emasku. Saya tidak peduli seberapa kuat latar belakang Anda. Uang pasar gelap. Tidak ada yang akan mengambilnya untukku. Ingat. Tujuan kami adalah emas. Ambil dan lari. Dia sama sekali tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Kata penjaga toko itu, dia benar-benar tidak bisa menyakiti Xia Yuan. Yang lain berani melawan. Kemudian bunuh mereka di tempat. Ayo pergi. Tuan Muda Su. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Bakatnya benar-benar luar biasa. Kalian semua, tersesat. Tinggalkan emas dan selamatkan hidupmu. Anda memiliki keberanian. Mereka benar-benar merampoknya secara terbuka. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda tidak pergi lagi, menerangi dan membunuh tanpa kesalahan. Nona Xia, Anda harus pergi. Saya pergi. Bagaimana dengan Anda? Jangan khawatirkan saya. Saya sangat terampil. Anda di sini. Saya sebenarnya tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan diri saya. Ayo pergi. Saya pasti baik-baik saja. Cepat dan pergi. Anda benar-benar meletakkan jimat Anda pada Anda. Dia diusir. Kemudian bersiaplah untuk mati di atas. Tetapi tidak bisa dipotong. Bagaimana mungkin? Bukankah itu menyebalkan? Ada sesuatu yang salah tentang orang ini. Ayo pergi.
Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang menyuruhmu datang? Saya tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun, bahkan jika saya mati. Saya lebih suka mati daripada mengucapkan sepatah kata pun. Dan sekarang, siapa yang menyuruhmu datang? Saya tidak akan mengatakannya. Baiklah, kamu bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun sampai mati. Ya lagi, hei, saya akan mengatakan. Penjaga tokolah yang membawa kami ke sini. Penjaga toko. Manajer pasar gelap. Iya. Itu adalah dia. 7.000 tael emas. Bagi keluarga Xia, itu bukan apa-apa. Tetapi mengenai pasar gelap di balik layar, tembakan besar itu berkata, sudah ada banyak dari mereka. Jadi mereka mengirim kami untuk merampok. Itu saja. Selamatkan nyawa Anda. Silakan. Oh, Anda benar-benar mendapatkan peti emas lagi. Tidak hanya itu. Dua kotak. Seharusnya cukup buat permintaan. Cukup, cukup. Saya sudah menyerap keberuntungan emas ini. Dia menyerap kekayaan dari dua peti emas ini. Beberapa kuasa ilahiku telah dipulihkan lagi. Anak muda, bicaralah. Keinginan apa yang ingin Anda buat kali ini? Saya berharap tahu. Apa yang dipikirkan orang lain? Saya tidak ingin seperti ini lagi. Skema dan skema telah dikhianati. Ya, Anda bisa. Kemudian aku akan memberimu kemampuan untuk membaca pikiran. Dengan teknik membaca pikiran ini, Anda dapat melihat melalui orang lain. Skema dan skema, Anda dapat membaca suara orang lain. Membaca pikiran. Jin memiliki kemampuan yang luar biasa. Anda perlu memanfaatkan kemampuan ini dengan baik. Saya akan kembali beristirahat dulu. Sampai jumpa lain kali. Ingatlah untuk membawa 100.000 tael emas. Jangan khawatir, Jin. Bos di balik pasar gelap, ya. Maka saya ingin melihat sendiri. Hidup Anda, berapa banyak emas yang dapat Anda tawarkan untuk ditukarkan? Tuan Panjang, jangan khawatir. Sesuai dengan pesanan Anda, saya sudah mengaturnya. Xia Yuan pasti tidak akan terluka. Emas pasti bisa dibawa kembali. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan tanpa meninggalkan jejak. 7.000 tael adalah untuk saya. Meskipun itu penting. Tetapi jika keluarga Xia mengarahkan pandangan mereka padanya, ini juga merepotkan. Selesaikan saja. Iya. Berhati-hati dan efisien. Apa yang Anda bicarakan? Anda. Teman di sisi Xia Yuan. Penjaga toko, bukan memori yang buruk. Pahlawan muda. Mari kita bicarakan dengan benar di antara kita. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Saya bisa mendengarkan orang di depan pintu. Pemuda itu berkata, kamu ingin membunuhku. Benarkah? Karena itu masalahnya. Lalu pergi mati. Kemudian lanjutkan. Mati. Hahaha. Bagaimana ini mungkin? Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu uang. Saya masih memiliki 3.000 tael emas yang tersisa. Aku akan memberikan semuanya padamu. Oke, mencoba membodohinya terlebih dahulu. Tahan ini nanti. Dia menyembunyikan 10.000 tael di bawah meja dan melarikan diri. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini. Sepertinya kamu tidak takut mati. Benar saja, ada beberapa. Anda telah melakukan banyak hal buruk, menghasilkan begitu banyak uang kotor. Oh sayang. Untungnya, saya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan ini. Oh sayang. Itu rusak. Nona siap pasti khawatir sakit. Aku harus bergegas kembali dan menemukannya. Nona, tolong minum obat Anda.
Nona Xia, saya kembali. Su Jian. Anda akhirnya kembali. Apakah Anda terluka? Apakah saya pernah bertemu seseorang yang saya kirim? Dukung hambamu. Pelayan itu tidak bertemu dengan salah satu dari mereka. Tapi tidak apa-apa. Orang-orang itu telah diusir oleh saya. Anda mengusir 3 sendiri. Dan itu belum semua. Mereka yang merampok kami. Mereka semua adalah orang-orang dari pasar gelap. Saya juga dengan santai mengambil bos mereka. Dia juga dikalahkan. Putri. Ayah baru saja mendengarnya. Pasar gelap benar-benar berantakan saat ini. Seperti sesuatu bos yang berkuasa di belakang layar sudah mati. Duduk. Su Jianlah yang melakukannya. Oh. Kami bertemu dengan perampok tadi malam. Su Jian tidak hanya mengalahkan para perampok dan mengetahuinya. Mereka semua dikirim oleh Taipan Pasar Gelap. Tembakan besar itu dibunuh oleh Su Jian. Su Jian, oh Su Jian. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Terampil dalam sastra dan seni bela diri. Hahaha. Jangan bergerak. Oh sayang. Tidak buruk. Dicocokkan dan dicocokkan. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Dicocokkan dan dicocokkan. Pasangan sempurna seperti apa? Tunggu sebentar. Mungkinkah Tuan Xia ingin mengambil? Nona Xia harus bertunangan denganku. Ya Tuhan. Saya berpakaian seperti dia. Anda tahu. Nona Xia. Sayangnya, penyakit putri saya berakar. Tidak ada yang tahu kapan. Hanya dengan begitu itu bisa disembuhkan akar penyakitnya. Saat itu, ibu saya melahirkan saya lebih awal. Jadi kesehatan saya selalu buruk. Ayah saya mencoba menyelamatkan saya. Ini juga telah menelan biaya jutaan emas. Tapi itu tidak pernah sembuh. Bos Xia. Mungkin saya bisa menyembuhkan penyakit Nona Xia. Oh. Tapi saya membutuhkan 100.000 tael emas. Jin itu berkata untuk membuat permintaan lain kali. Dia membutuhkan kekayaan 100.000 tael emas. Selama uangnya cukup, Anda dapat membuat permintaan ke lampu ajaib. Dia memperlakukan Nona Xia. Su Jian, Anda bahkan tahu kedokteran. Ini adalah 100.000 tael emas. Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi semua yang disimpan di bendahara itu dicuri lagi kemarin. Untuk mengumpulkan semua 100.000 tael emas, mengelola bisnis keluarga Xia. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Menghela nafas. Saya punya cara lain. Saya kebetulan punya janji hari ini. Kaisar menegosiasikan bisnis. Jika semuanya berjalan lancar dan Anda bisa mendapatkan 70 hingga 80.000 tael emas, kami akan mencari tahu sisanya. Tuan Xia, kali ini, Anda dapat membawa saya bersama Anda. Anda juga harus pergi. Su Jian, ini seperti menegosiasikan bisnis dan melihat porselen. Tapi itu benar-benar berbeda. Saya memiliki kemampuan membaca pikiran. Menangani skenario seperti itu selalu efektif dan dapatkan sedikit lebih banyak. Dia bisa mengobati penyakit Nona Xia. Dengan begitu, saya bisa membalasnya saat itu. Kebaikanmu yang menyelamatkan hidupku. Tuan Xia, sebenarnya, saya memiliki pendapat yang kuat tentang aspek ini. Masih ada beberapa hal yang saya tangani dengan mudah. Baiklah. Ikutlah denganku ketika saatnya tiba. Hang. Su Jian, izinkan saya memperkenalkannya. Ini Motong. Bosmo. Bosmo berasal dari Jiangnan, pedagang kerajaan terbesar. Bosmo. Ini Su Jian. Dia adalah dermawan keluarga Xia kami. Bos Xia, saya tidak akan menyanyikan kata-kata dengan Anda. Kali ini, di Jiangnan, lebih banyak sutra mentah dibutuhkan. Saya bersedia membayar 300 tael. Sutra dan Sheng dibeli dari Anda. Bagaimana menurut Anda? 300 tael sebenarnya masuk akal. Su Jian, bagaimana menurut Anda? Su Jian, bagaimana menurut Anda? 300 tael per dan harus bisa dinegosiasikan. Ah, kali ini pengadilan. Tugas ditugaskan untuk misi. Pasokan sutra sangat penting. Anda harus memenuhi standar. Tuan Cheng, saya pikir 300 tael per dan, beban. Bukankah itu terlalu sedikit? Itu masih sedikit. Paling-paling, saya akan menambahkan 20 tael ke permintaan Anda. 320 tael hampir tidak dapat diterima. Tapi itu sama sekali tidak bisa melebihi 500 tael. Tuan Cheng, jika tidak, 500 tael, kurasa. Anda. Su Jian, bukan itu cara Anda menegosiasikan harga. Itu hampir 2 kali lipat. Bagaimana mungkin bos mau merilisnya? Harga yang begitu tinggi. Jangan khawatir, Tuan Cheng, bos mau pasti akan setuju. Xia Cheng, apa maksudmu? Ini adalah peningkatan besar. Apakah Anda tidak ingin berbisnis lagi? Bosmo. Apakah ini benar-benar peningkatan besar? Jadi bagaimana dengan tugas istana kekaisaran? Target harus terpenuhi. Tanpa bantuan keluarga Xia. Bagaimana dengan sutra itu? Bagaimana Anda tahu apa yang diminta pengadilan? Lupakan saja.
Kalau begitu mari kita puas dengan 500 tael per dan, 1 beban. Baiklah, ketika tiba waktunya untuk membayar, kita mungkin perlu membayar dalam emas. Tidak masalah. Saya siap. 20.000 tael emas sebagai deposit. Ratusan ribu tael emas yang tersisa. Saya akan melakukannya secara bertahap dalam waktu setahun. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Jadi itu adalah bosmu. Itu sudah disiapkan. 500 tael per dan direncanakan. Saya berencana untuk bernegosiasi dengan Anda. Itu benar-benar tidak mungkin dan selanjutnya menekan tarif pada 500 tael per dan. Kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Sayang sekali. Orang yang Anda bawa ke sini, dia seorang negosiator utama. Karena bisnis sudah diselesaikan. Kalau begitu aku akan mengambil uang untukmu. Baiklah. Terima kasih atas upaya Anda. Su Jian. Baiklah. Saya tidak menyadarinya. Anda juga seorang Jack of all trades. Hei, Tuan Xia. Ini semua masalah kecil. Hal utama adalah, bahkan sekarang, jarak dari merawat Nona Xia, 100.000 tael emas, masih cukup sedikit perbedaan jika uang keluarga Xia tidak dicuri. Uang ini bukan apa-apa sama sekali. Tapi sekarang kamu ada di sisiku. Saya percaya, uang akan dikumpulkan dengan cepat. Hahaha. Tapi ada satu hal lagi. Anda perlu memperhatikan. Apa yang terjadi, Tuan Xia? Hahaha. Berhentilah memanggil saya, guru. Mulai sekarang, panggil saja aku Paman Xia. Menghela nafas. Baiklah, mengerti. Tuan Xia, menghela nafas. Paman Xia. Hahaha. 80.000 tael emas yang tersisa. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan mencari tahu sesuatu. Namun, Anda mungkin perlu berada di sana saat itu. Bantulah saya sedikit. Paman Xia, apakah ada yang Anda butuhkan bantuan? Silakan katakan. Selama saya bisa melakukannya. Ini benar-benar kewajiban yang tidak dapat dihindari. Saya harus melakukannya. Sebenarnya, itu cukup sederhana. Tepat. Dan menjadi pedagang kekaisaran. Huangxiang. Hang. Saat ini, meskipun dia sangat kaya, namun, jika itu di depan pedagang kekaisaran, dan Anda harus lebih rendah kepala. Jika saja dia bisa menjadi pedagang kekaisaran, maka dapat dioperasikan dengan lancar. Garam ini, besi. Permintaan kaku semacam ini dan bisnis yang sangat menguntungkan. Dan Anda bahkan bisa mendapatkan apa yang disediakan pengadilan. Subsidi 80.000 tael emas. Ketika saatnya tiba, biaya pengobatan Yuan. Bukankah itu yang Anda dapatkan? Jangan khawatir, Paman Xia. Apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan? Saya benar-benar akan membantu Anda sepenuhnya. Selama dia bisa membantu Nona Xia dengan penyakitnya. Oh sayang, Nona Xia lagi. Mulai sekarang, dia mengubah namanya menjadi Yuan. Hahaha. Kali ini, jika Anda bisa melakukan ini, 100.000 tael emas dikumpulkan bersama. Jika Anda dapat menyembuhkannya, penyakit Yuan, kemudian aku akan secara resmi metunangkannya denganmu. Bagaimanapun, keluarga saya sangat kaya. Aku akan membutuhkanmu ketika saatnya tiba. Pasangan itu mewarisi posisi itu. Pertunangan Xia Yuan padaku. Saya seorang wanita, Anda tahu. Ini sudah berakhir. Mengapa tidak meletakkan kartu Anda di atas meja? Tetapi jika kita meletakkan kartu kita di atas meja sekarang, Paman Xia, apakah dia akan merasa seperti itu? Ditipu. Kamu ingin membunuhku. Hahaha. Kamu anak konyol, bahagia pasti bodoh. Bersantai. Anda benar-benar berbakat. Mereka sangat cocok untuk Yuan. Oh baiklah, lupakan saja. Jangan pikirkan itu lagi. Mari kita ambil selangkah demi selangkah. Untuk saat ini, lebih baik mendapatkan cukup uang terlebih dahulu. Membantu Yuan dengan penyakitnya adalah prioritas. Paman Xia, lihat apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Membantu Anda menjadi pedagang kekaisaran. Ikutlah denganku untuk melihat prefek sebentar lagi. Hang. Yo. Haha. Kakak laki-laki Xia Cheng, kamu datang menemuiku begitu terlambat. Apakah ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan? Itu persis saya. Saya ingin bertanya kepada prefekku tentang kota putih kami. Ini tentang pedagang kekaisaran berikutnya. Datang, duduk. Prefek Wu duduk. Saudara Xia Cheng. Pedagang kekaisaran ini, ya, belum lagi. Siapa yang menjalankan bisnis dengan baik? Anda dapat dipilih. Di dalam sini. Benar-benar ada banyak hal yang terjadi. Xia Cheng benar-benar pesaing kuat bagi para pedagang kekaisaran. Namun, pedagang kekaisaran adalah dia memiliki 200.000 tael emas. Masih tersedia sekarang. Dalam studi saya, Hakim, Tuanku, Anda tidak setuju dengan Paman Xia sebagai pedagang kekaisaran. Mungkinkah karena ini? Paman Xia tidak memberikannya padamu 200.000 tael emas. Biarkan itu disembunyikan di ruang kerja. Hai. Apa yang terjadi? Bagaimana dia tahu tentang ini? Mungkinkah mereka melihat buku rekening saya? Itu seharusnya tidak benar. Saya telah menyembunyikan buku rekening. Mungkinkah seseorang yang dekat denganku? Dia melepaskan lidahnya. Prefek, Tuan, apakah saya mengada-ada? Dalam buku besar itu, tapi itu ditulis dengan sangat jelas. Ini fitnah. Seseorang, cepat datang. Prefek, Tuan, lempar dia keluar dari gundukan. Maka saya tidak akan bisa menimpanya. Saya tahu apa yang saya tahu. Berapa banyak orang yang akan mengetahuinya? Keluar dari sini. Bagaimana Anda tahu?
200.000 tael emas itu, ya? Oh sayang, Prefek, Tuan. Saya tidak tahu apa-apa. Selama Anda melakukannya, Anda bisa membuat Paman Xia Cheng dan menjadi pedagang kekaisaran. Semuanya mudah dibicarakan. Baiklah, baiklah, tidak masalah. Saya pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Malam ini, saya akan menulis dokumen resmi ke istana. Besok, dia mengambil plakat pedagang kekaisaran. 80.000 tael emas tiba. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih, Prefek. Hehehe. Namun, Anda harus menjaminnya untuk saya. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang itu. Yakinlah, Prefek. Saya tahu tentang itu. Dia pasti tidak akan memberitahu siapapun. Malam ini, Hakim, Anda pasti akan mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Prefek, berhati-hati. Oh sayang. Apa yang terjadi? Hakim benar-benar setuju. Pengaruh apa yang Anda miliki padanya? Beritahu saya. Jika hukum tidak dapat diketahui, maka otoritas tidak dapat diukur. Sebenarnya, saya juga tidak tahu banyak. Itu semua adalah imajinasinya sendiri. Hukum macam apa? Oh baiklah, lupakan saja. Pokoknya, kami akan menjadi pedagang kerajaan. Dia bisa mendapatkan emas besok. Penyakit Nona Xia akhirnya bisa diobati. Ayo pergi. Heh. Ini dia. Hehehe. Menghela nafas. Hian. Plakat pedagang kekaisaran. Dan uang dikirimkan. Sejak saat itu, keluarga Xia kami akhirnya memiliki beberapa pengadilan mendukungnya. Hehehe. Sekarang, ini 100.000 tael emas. Dan sekarang mereka semua bersama-sama. Penyakit putri saya, akhirnya, bisa disembuhkan. Ah, benar. Paman Xia, apa yang kamu inginkan? Periksa Nona Xia terlebih dahulu. Saya. Baiklah. Saya akan kembali dulu. Hang. Anak muda. Sangat cepat. Sudahkah Anda mengumpulkan 100.000 tael emas lagi? Iya. Lebih dari 100.000 tael. Masih banyak lagi. Cepat dan serap. Su Jian. Keinginan apa yang ingin Anda buat kali ini? Saya pikir. Saya memikirkan penyakit Nona Xia. Bisakah disembuhkan? Ini terlalu sederhana. Rentangkan tangan Anda. Oh. Sekarang aku telah memberimu teknik penyembuhan. Anda dapat menyembuhkan semua penyakit di dunia. Maksudmu? Saya bisa. Dia secara pribadi menyembuhkan penyakit Nona Xia. Itu benar. Simpan orang yang ingin Anda simpan. Hahaha. Hujannya indah. Aku akan menyembuhkanmu sekarang. Tuan Muda Su. Bagaimana saya harus bekerja sama dengan Anda? Tidak perlu bekerja sama. Bagaimana rasanya? Saya merasa sangat baik. Awalnya, ada sesuatu yang tersangkut di awalnya, dan saya merasa sesuatu. Sekarang semuanya hilang. Itu bagus. Nona Xia. Baru saja. Itu adalah kita penyembuh. Metode menyelamatkan nyawa disebut surprise strike. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Su. Putri. Apa kabar? Saya merasa sangat baik. Benarkah? Sungguh, saya tahu yang terbaik di hati saya. Haha, itu bagus. Su Jian, oh Su Jian. Kamu bukan hanya menantu Xia Chengku. Dan Anda juga dermawan bagi keluarga Xia. Tuan Xia. Menantu laki-laki ini, ya, aku tahu kamu pemalu. Datang, putri. Sekarang, saya secara resmi membawa putri saya. Aku telah bertunangan denganmu. Hahaha. Anda benar-benar harus bersikaplah baik kepada putriku. Hahaha. Saya tidak lagi merepotkan di sini. Selanjutnya, aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua anak muda. Menghela nafas. Sekarang katakan yang sebenarnya. Itu terlalu memalukan. Lebih baik mencari peluang. Bicaralah dengan Yuan sendirian. Tuan, setelah rumah tangga hamba, dia milikmu sekarang. Kita akan bersama seumur hidup. Menghela nafas. Nona Xia. Tuan, sekarang sudah larut. Ayo istirahat. Ini
Langit tampak cerah. Ayo pergi. Menghela nafas. Nona Xia, saya punya sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Tuanku, tolong bicara. Hang. Masalahnya telah sampai pada ini. Banyak pembicaraan tidak ada gunanya. Karena ayah telah menjodohkanku kepadamu. Aku milikmu sekarang. Tidak peduli siapa Anda. Yang saya tahu adalah bahwa Anda menyelamatkan kami. Su Jian, yang menyelamatkan keluarga Xia kami. Baik. Bagaimana dengan Tuan Xia? Tidak perlu bertanya kepada Bapak. Saya takut dia tidak akan bisa menangani pukulan itu. Oh. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tidak. Pria itu telah menyelamatkan hidup saya untuk saya. Saya bersedia melakukan segalanya dengan sukarela. Menghela nafas. Saya telah mendengar tentang Kota Putih. Ada seorang dokter terkenal bernama Su Jian. Bisakah Anda memberikannya kepada saya, suamiku? Silakan lakukan pemeriksaan medis. Setelah masalah selesai, saya bersedia memberikan 300.000 tael emas sebagai tanda terima kasih, dokter ilahi. Tanpa diduga, hanya setengah bulan telah berlalu. Reputasi ini untuk Su Jian itu sudah menyebar. Hahaha. Menghela nafas. Paman Xia, menantu laki-laki dan putri. Duduk. Dia kebetulan tiba. Tanyakan apapun padanya. Paman Xia, ada apa? Anda adalah Dokter Su. Saya Jiang Yu. Suami saya pergi bersantai di masa mudanya. Patah kaki. Dia telah lama terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Saya dengan tulus meminta Anda untuk membantu merawatnya. Setelah masalah selesai, saya bersedia memberikannya 300.000 tael emas. 300.000. Itu jumlah yang cukup besar. Dengan 300.000 ini, kurasa kita akan segera dapat menemukan lampu ajaib buat keinginan baru. Tentu, Nyonya Jiang. Tapi mudah-mudahan, setelah dia pulih, Nyonya Jiang bisa menggantikan saya. Publisitas dan promosi. Tentu saja. Ayo pergi sekarang, Dokter Su. Sekarang. Hang. Hahaha. Cepat. Lebih banyak dari kita pergi. Berhati-hatilah di jalan. Menghela nafas. Dokter, katakan saja secara langsung. Apakah kaki saya masih siap untuk tugas itu? Saya bisa menangani segala jenis pembicaraan. Tuan Dong, kakimu. Tidak ada titik balik di langit. Bahkan makhluk abadi di dunia ini sulit diselamatkan. Oh sayang. Suami. Aku memilikinya untukmu. Dokter Su, yang terbaik di Baicheng. Saya mendengar dia bisa melakukan titik akupresur. Dia bisa menyembuhkan penyakit apapun dalam satu gerakan. Tekanan titik akupuntur dapat menyembuhkannya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Titik akupuntur dapat menyembuhkan penyakit. Pai Huyan. Jelas mereka menipu. Su Jian bukan penipuan. Bukan penipuan. Ayo, beri aku beberapa ketukan. Mari kita lihat apakah kita bisa melepaskannya. Tuan Dong berdiri. Tersinggung. Itu bagus. Itu tidak mungkin. Suami. Bagaimana perasaan Anda? Saya pikir saya bisa. Aku bisa merasakan kakiku. Apa? Saya tidak percaya. Percaya atau tidak. Berdiri saja dan berjalan-jalan, dan Anda akan tahu. Perlambat. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Itu sebenarnya benar. Itu menyembuhkan kakiku. Dokter ilahi. Menghela nafas. Tuan Dong, tidak perlu berlutut. Apa yang baru saja dikatakan istri Anda, 300.000 tael tidak cukup. Tolong, dokter ilahi, ikutlah denganku. Pergi ke harta karun saya. Semua emas di dalamnya. Semuanya milikmu sekarang. Ini. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan medis macam apa ini? Datang. Wah. Itu 500.000 tael emas penuh. Jadi mereka memberikan semuanya kepada saya? Iya. Sebanyak 500.000 tael. Sekarang, aku akan memberikan semuanya kepadamu, Divine Doctor. Tuan. Ada terlalu banyak emas. Mengirimkannya ke keluarga Xia akan sedikit merepotkan. Jangan khawatir. Saya punya cara saya sendiri. Hang. Seperti ini. Untuk sementara waktu, Anda harus berjalan-jalan dengan Nyonya Dong terlebih dahulu. Baiklah. Dokter Su. Kalau begitu mari kita keluar dulu. Saya pasti akan mempromosikannya dengan baik ketika saya kembali. Metode Anda yang menakjubkan. Terima kasih banyak. Memiliki ruang portabel itu nyaman.
Jangankan 500.000 tael emas, lain kali, hitung saja menemukan 1 juta tael. Saya juga bisa mengatasinya. Tidak sulit sama sekali. Para dokter kekaisaran yang tidak berguna itu. Bahkan permaisuri tercinta kuning. Tak satu pun dari mereka dapat diobati dengan benar. Mereka benar-benar seharusnya dibunuh semua. Yang mulia. Baru-baru ini, Jing Wei telah melakukan penyelidikan berkelanjutan. Dia menemukan bahwa keluarga Xia memiliki menantu laki-laki. Su Jian. Dia adalah seorang dokter ilahi. Dia memiliki sepasang teknik akupuntur. Selama dia bergerak, itu bisa disembuhkan secara menyeluruh. Penyakit permaisuri Ning. Heh. Lalu tunggu apa lagi? Pergi dan panggil dia ke istana dengan cepat. Selama dia bisa menyembuhkannya, aku akan menghadiahinya 1 juta tael emas. Iya. Menguasai. Sesuatu terjadi, guru. Mengapa Anda selalu bingung? Ada apa? Menguasai. Kaisar telah mengeluarkan dekret. Apa? Kaisar. Siapa di antara kalian Su Jian? Saya Su Jian. Baiklah. Berlutut dan menerima keputusan itu. Menaati amanat surga, Kaisar mengeluarkan dekret. Sekarang saya mendengar bahwa Su Jian memiliki keterampilan medis surgawi dan secara khusus memanggilnya untuk merawat permaisuri tercintaku. Jika Anda dapat pulih, hadiah murah hati sebesar 1 juta tael emas. Dengan keputusan kekaisaran, Su Jian menerima dekret kekaisaran. Su Jian, saya tidak menyangka reputasi Anda sebagai dokter ajaib itu sudah sampai ke kaisar. Oh sayang, Anda lebih baik tampil baik. 1 juta tael emas ini, untuk keluarga Xia kami, itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Hahaha. Dan itu juga bisa memenangkan hati kaisar. Jangan khawatir, ayah mertua saya. Itu pasti akan menyembuhkan penyakit permaisuri bangsawan. Su Jian. Kapan kita bisa pergi? Kaisar masih menunggunya. Saat ini. Baiklah, karena itu masalahnya. Lalu ayo pergi. Dekret kekaisaran menyatakan dan mengizinkan Su untuk berbicara tentang istana manusia. Tanpamu. Tunggu di sini. Seorang Yan. Kembali lebih awal. Jangan khawatir. Aku akan kembali dan membelikanmu perhiasan emas. Putri. Jangan khawatir. Di bawah kaki anak surga, tidak ada yang berani bertindak sembrono. Hehehe. Yang mulia, Su Jian membawanya. Hang. Anda adalah Su Jian. Tidak ada lagi omong kosong. Cepat sembuhkan permaisuri saya Ning. Iya. Perdamaian. Permaisuri Ning. Ada yang ingin saya katakan. Kaisar bodoh dan tidak kompeten. Saya bahkan lebih tersiksa olehnya. Jangan selamatkan saya. Itu menyelamatkan saya. Sebaliknya, itu merugikan saya. Tanpa diduga, Kaisar benar-benar itulah tipe orang dia. Tetapi jika tidak diobati, Kaisar mungkin tidak akan melakukannya. Kamu membiarkanku pergi begitu mudah. Apa yang Anda lakukan? Sembuhkan dia dengan cepat. Sudah kubilang. Jika sembuh, aku akan menghadiahimu dengan 1 juta emas. Jika tidak sembuh, HMPH. Aku akan mengeksekusi seluruh klan kamu. Ketika saatnya tiba, keluarga Xia menghilang sepenuhnya. Maaf, Permaisuri Ning. Saya tidak bisa menyakiti keluarga Xia. Melapor kepada Yang Mulia. Sudah sembuh. Sangat cepat. Oh sayang, ini sangat menakjubkan. Mengejutkan. Biarkan luka yang ditinggalkan oleh pukulan sebelumnya. Mereka semua menghilang. Heh. Su Jian. Anda memiliki pahala. Dan Kasim. Klaim 1 juta kain emas. Su Jian mengungkapkan rasa terima kasih atas rahmat Yang Mulia.
tidak perlu berterima kasih padaku. Juga, setelah mendapatkan emas, jangan terburu-buru untuk pergi dulu. Pertama, di dalam istana kekaisaran, dan menginap. Iya. Di mana penjaganya? Instruksi apa yang mulia miliki? Pergi. Beri kami suguhan yang enak. Dokter Su. Iya. Hahaha. Permaisuri tercinta. Saya bisa melakukannya. Aku sangat menghargaimu. Ini dia. Satu-satunya di istana. 1 juta tael emas. Kaisar telah menganugerahkan semuanya kepadamu. Apa? Itu saja. Sepertinya kaisar ini memang, dia tidak open dan tidak open. Tetapi untuk mengamankan jutaan ini, saya kemudian dapat menemukan jin untuk naik level. Dia harus memikirkan kasih ini terlebih dahulu. Pertama, ambil emasnya. Anda harus meletakkannya di ruang saya. Gonggong. Saya belum pernah melakukan ini. Saya telah melihat begitu banyak uang. Dia ingin pergi dengan emas ini. Tinggal sedikit lebih lama. Saya juga tidak tahu. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, tapi Anda harus bergegas. Aku akan membawamu bersamamu nanti. Pergi ke tempat menginap. Jangan khawatir, saya mengerti. Memiliki ruang portabel ini sangat nyaman. Selesai. Di sini, ini adalah kamar tempat Anda akan menginap malam ini. Anda tidak diizinkan pergi dari sini pada malam hari. Jika tidak, ditemukan oleh penjaga patroli malam, Anda akan diretas di tempat. Terima kasih, Ayah Mertua, atas pengingatnya. Jin. Hari ini, dia mendapatkan 1 juta tael emas. Lihat, semua itu ada di ruang portabel saya. Oh, itu sebenarnya benar. Hahaha, kamu benar-benar sesuatu, anak. Ini adalah kekuatan ilahiku lagi. Itu telah pulih sedikit. Teman, kali ini, keinginan apa yang ingin Anda buat? Jin, bisakah saya menjadi kaisar? Hari ini, saya akan membantu itu. Permaisuri kaisar mengobati penyakit. Aku menyembuhkan selirnya. Saya bahkan menghadapi ancaman terhadap hidup saya. Jadi saya pikir, kaisar mengendalikannya. Kekuatan penjarahan hidup dan mati. Memang, ini sedikit lebih berguna. Itu lebih dari seni bela diri saya yang tak tertandingi. Kekayaan tanpa akhir. Semua ini lebih efektif. Itu benar. Namun, kekuatan saya saat ini, kembali, tidak ada cara untuk membantu Anda. Dia langsung menjadi kaisar. Namun, saya bisa memberi Anda satu. Yang ini. Yang ini. Ini adalah masker kulit manusia. Cukup kenakan. Anda bisa menjadi salah satu. Kaisar sendiri terlihat seperti ini. Saya menjadi seorang kaisar. Saya tidak perlu menjadi kaisar secara langsung, tapi saya memakainya. Saya bisa menjadi itu. Penampilan kaisar anjing. Apapun yang saya lakukan kemudian. Itu semua yang dilakukan kaisar. Hehehe, begitulah tampilannya. Baiklah, waktunya sudah tepat. Saya akan kembali beristirahat. Sampai jumpa lain kali. Istirahatlah yang baik. Menghela nafas. Kakak laki-laki penjaga tertua sudah larut. Aku tidak tahu kamu datang ke kamarku. Ada apa? Apa yang Anda lakukan? Tentu saja, itu atas perintah kaisar. Aku akan membunuhmu.
Bagaimana mungkin? Namun itu tidak bisa dipotong. Mencoba membunuhku. Ambil ini. Mari kita lihat apakah Anda ditakdirkan untuk ini. Kaisar terkutuk ini. Saya hanya tahu itu. Masalah penyiksaan dan pembunuhan selirnya. Dia benar-benar ingin membunuhku. Sepertinya kaisar ini, dia benar-benar tidak kompeten dan bodoh. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pria. Jika itu masalahnya. Hahaha. Saya benar-benar menjadi. Dia tampak seperti seorang kaisar. Dan bahkan pakaiannya. Itu juga telah berubah. Hahaha. Kaisar anjing. Ini saya datang. Anda. Begitulah cara Anda tetap berjaga malam. Iya, maaf, Yang Mulia. Saya terlalu lelah sekarang. Saya tidak bermaksud. Kaisar pasti menolak. Beri aku kematian, hamba. Semua ini harus dieksekusi. Sepertinya kaisar hanyalah sesuatu. Ini brutal dan kekerasan. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Mulai sekarang. Di luar kamar tidur saya. Tidak ada sida-sida yang diizinkan. Para pelayan dan penjaga mendekat. Tidak peduli apa, suara apapun datang dari dalam. Sebelum fajar, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Mereka yang melanggarnya. Iya. Saya akan segera pergi dan menyampaikan pesan. Sekarang, tidak ada seorang pun di sana. Jauh lebih nyaman untuk mendapatkan langsung. Akhirnya masuk. Ini adalah kamar tidur. Hahaha. Oh sayang, kamu adalah permaisuri tercintaku. Jeritan Anda. Ini adalah yang paling enak di telinga. Hahaha. Berhenti. Su Jian. Anda benar-benar selamat. Dokter Su. Selamatkan aku. Su Jian. Kamu benar-benar memperlakukanku seperti ini. Seseorang. Berhenti berteriak. Hari ini, di dalam istana. Aku khawatir kamu akan berteriak sampai tenggorokanmu patah. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Di mana penjaga saya? Penjaga. Anda. Dokter Su. Jangan seperti itu. Itu akan mati. Jangan khawatir. Permaisuri Ning. Para penjaga di luar. Saya mengalihkan perhatian mereka semua. Malam ini. Bahkan jika kaisar anjing ini mati di sini. Tidak ada yang akan tahu. Benarkah? Menghela nafas. Apa yang Anda lakukan? Saya adalah penguasa tertinggi dari 9 kaisar. Aku memerintahkanmu. Berhenti. Penguasa tertinggi dari 95 kaisar. Anda bahkan tidak sebaik binatang. Dokter Su. Mengapa Anda menghentikan saya? Bahkan jika itu berarti mati karena itu, saya juga bersedia melakukannya. Aku tidak menghentikanmu. Namun, bahkan jika Anda ingin membalas dendam, dia harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Saya sekarang. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Dokter Su. Anda benar-benar dunia kebaikan terbesar. Permaisuri tercinta. Jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Kaisar anjing. Anda telah melupakan selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda melecehkan saya? Saya berharap saya bisa. Aku akan membiarkanmu mati sekarang. Menghela nafas. Sekarang Anda membalas dendam. Dia harus bahagia. Tapi bagaimana kami melakukannya? Bagaimana saya bisa melarikan diri? Saya mengalahkannya dengan sangat buruk. Para penjaga tidak akan membiarkan kami pergi. Jangan khawatir. Kembali dan kemasi barang bawaan Anda. Besok, mereka akan meninggalkan istana. Sisanya penting. Biarkan saya menyelesaikannya. 8. Jangan khawatir. Dokter Su. Apakah Anda seorang dewa? Tidak masalah. Yang penting adalah ini. Anda bisa meninggalkan neraka ini. Pulang. Terima kasih, Dokter Ilahi Su. Kembali. Kebaikanmu yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakannya. Tidak apa-apa sekarang. Kembali.
Kalian semua, kami ditakdirkan. Saya, pergi ke neraka. Atau Kaisar. Anda. Saya akan memberitahu Anda bodoh, tidak kompeten, dan kejam. Namun sifatnya tetap tidak berubah sampai mati. Anda duduk di tahta ini sepanjang hari. Itu benar, penderitaan rakyat jelata. Sekarang, saya akan menanganinya sendiri. Setelah itu, untuk duduk di atas tahta untukmu, Anda, dan duduk di atas tahta pensiunan Kaisar, tidak mungkin. Benarkah? Apakah itu terlihat seperti itu? Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana? Sekarang Anda bisa mati dengan damai. Kaisar anjing. Ketakutan. Bukan saya. Karena itu masalahnya. Masuk saja ke ruang saya dulu. Tapi Kaisar anjing ini, saya juga tidak bisa tinggal di ruang saya selamanya. Temukan tempat untuk membuangnya. Seseorang. Yang mulia, apa instruksi Anda? Permaisuri Sayaning, tubuhnya tersiksa. Saya tidak tahan di dalam hati saya. Mulai segera. Kirim dia kembali ke kampung halamannya dan menjalani sisa hidupnya dengan damai. Yang mulia, sesungguhnya, itu sedalam kebajikan surga. Hambamu akan turun dan segera memberikan perintah. Pergi sendiri. Saya memiliki satu hal lagi untuk diinstruksikan. Iya. Selanjutnya, saatnya mencari peluang. Mayat itu dibuang. Mayat itu dibuang. Saya memiliki benda tersembunyi dan akan ditempatkan di dalam sumur untuk menghilangkan ki jahat. Anda membawa saya bersama Anda ke sumur kuno yang sepi. Itu adalah Kaisar. Yang mulia, lihat bagaimana keadaannya di sini. Tidak buruk. Anda berbalik. Mari kita jadikan Kaisar anjing kita berendam di sini. Berbalik. Yang mulia, acara hari ini. Jika Anda berani memberitahu siapapun, Anda dapat melihat konsekuensinya. Hamba itu bersumpah atas nyawanya. Jika masalah hari ini seperti ini, setengah kata tumpah, pelayan ini tidak akan mati dengan baik. Surga menyambar dengan 5 sambaran petir. Setelah kematian, orang bahkan menggali kuburan. Tapi itu tidak perlu. Selama Anda tidak memberitahu siapapun secara alami, itu tidak terhalang. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang, Anda menyampaikan keputusan saya. Biarkan putri tertua dari keluarga Xia Yuyan memasuki istana. Iya. Aku akan segera menyampaikan dekret itu. Selanjutnya, seluruh kerajaan. Akhirnya, itu milikku. Tetap di tempat. Yang Mulia, Xia Yuyan tiba. Ah. Biarkan dia masuk dengan cepat. Iya. Saya tidak mengenal Yang Mulia. Mengapa mengizinkan wanita rakyat jelata memasuki istana? Aku membuatmu permaisuri. Bagaimana dengan itu? Tidak mungkin. Saya benar-benar menolak. Anda pasti akan setuju. Aku akan mati. Dia sama sekali tidak akan setuju. Di mana Suzianku? Tuan. Baiklah, jangan menangis lagi. Datang. Duduk. Ada apa? Jangan menangis lagi. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda bahkan tidak tahu sebelumnya. Kaisar itu memiliki benar-benar menjijikan. Dia menyembuhkan penyakit selirnya. Dia masih ingin membunuhku. Dan selain itu, dia masih ingin membawa kita. Seluruh keluarga Xia terbunuh. Apa? Dikabarkan bahwa Kaisar saat ini bodoh dan tidak kompeten. Dan sangat brutal. Sekarang, sepertinya itu benar. Oh sayang, saya ketakutan setengah mati. Tetapi, saya sangat beruntung. Bagaimana dengan saya?
Mereka menemukan ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia itu, menemukan masker kulit manusia. Jadi aku menjadi serupanya. Hidup dalam identitasnya. Tapi jangan khawatir. Kaisar itu sudah mati. Mati. Hang, bagaimana? Yanyan. Bagaimana dengan itu? Kamu akan menjadi permaisuri saya. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Lagi pula, hanya aku yang tahu. Anda adalah Suzian. Selain itu, di mata orang luar, kamu adalah suamiku. Jika saya menjadi permaisuri, seluruh dunia mengetahuinya. Bukankah itu hanya mengkritik saya mendaki ke orang kaya dan berkuasa? Dimulai dengan kekacauan, berakhir dengan pengabaian, kemudian pelan-pelan. Pokoknya, kami masih punya banyak waktu. Hang. Cepat atau lambat, saya ingin membuat dunia ini semua bermargasu. Apakah itu mungkin? Tentu saja. Sentuh aku, sentuh aku. Betapa cantiknya wajah ini. Saya benar-benar tidak ingin bertahan. Wajah jelek itu selama. Menghela nafas. Ada apa? Saya tidak tahu. Di sini. Yang mulia. Perdana Menteri meminta audiensi di ruang kerja kekaisaran. Apa yang Anda takutkan? Mengerti. Baiklah. Itu tidak menghalangi. Mulai sekarang, ini akan menjadi kejadian biasa. Saya akan melihatnya dulu. Perdana Menteri dan yang lainnya. Seharusnya ada urusan negara. Hang. Aku akan menunggumu kembali. Yang mulia. Baru-baru ini, banjir terjadi di selatan. Namun perbendaharaan nasional kosong. Tidak ada perak yang tersisa untuk diizinkan. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Menghela nafas. Benar saja, dia menjadi kaisar. Saat itulah saya mengetahui lokasinya. Seberapa sulit membuatnya? Biarkan pedagang kaya dari berbagai daerah memulai dengan ini. Dana dikumpulkan terlebih dahulu untuk bantuan bencana. Itu sebenarnya ide yang bagus. Namun meski begitu, mereka mungkin tidak cukup. Tidak cukup. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, biarkan pedagang kaya di selatan terlebih dahulu. Dana terkumpul untuk bantuan bencana. Pergi dengan cepat. Iya. Perbendaharaan nasional sebenarnya kehabisan uang. Bantuan bencana ini dilakukan kali ini. Pedagang kaya perlu mengumpulkan dana. Lain kali Anda menghadapi bahaya. Itu merepotkan. Tuan. Anda dapat mencarinya. Perdana Menteri Wu De itu barusan beredar luas di kalangan masyarakat. Dia adalah pejabat paling korup. Cahaya adalah emas. Dia menggelapkan 10 juta tael. Jika penyelidikannya ketat, dia pasti bisa menemukan sesuatu. Puluhan juta tael. Dia adalah seorang Perdana Menteri. Untuk menggelapkan reputasi sebesar itu. Jika itu masalahnya, pasti ada lebih banyak pejabat mengikuti di belakangnya dan dengan rakus bergabung. Sial. Dia segera memerintahkan Jing Wei untuk menyelidikinya. Selama ada bukti, para pejabat korup ini jangan tinggalkan satu pun. Itu sepertinya tidak benar. Tapi kita tidak bisa meninggalkan mereka semua. Setidaknya, temukan sepenuhnya yang mampu ganti mereka. Dia harus bergerak lagi. Jika tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Sama seperti mesin. Jika Anda memutuskan untuk merombaknya, pastikan untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Suku cadang dibutuhkan. Karena itu masalahnya. Kemudian aku akan berbalik dan membuat permintaan kepada lampu ajaib. Berapa banyak orang yang Anda dapatkan benar-benar setia kepada saya dan pendeta yang cakap. Ketika saatnya tiba, mereka tidak hanya dapat membunuh semua pejabat korup, dan dia bahkan tidak harus memakai topeng kulit manusia, berpura-pura menjadi kaisar, karena benar-benar ada orang yang mendukung saya. Dia menyatakan dirinya kaisar. Apapun yang Anda lakukan, saya akan mendukung Anda. Sejak diputuskan, kemudian berikan pesanan. Hang. Di mana penjaganya? Saya masih di postingan saya. Pergi. Lihat untuk saya. Perdana Menteri Wu De selama bertahun-tahun ini, bagaimanapun, itu berasal dari kas nasional. Berapa banyak uang yang digelapkan? Saat fajar, ada berita. Datang dan beritahu saya segera. Iya, aku akan segera mencarinya. Coba saya lihat. Ini ada di dalam perut Perdana Menteri. Berapa banyak yang sebenarnya terpasang pegunungan emas dan perak? Bayi. Jangan malu. Untuk membeli Anda ke dalam rumah tangga, saya menghabiskannya ratusan ribu tael emas. Apa yang terjadi di luar? Kalian semua. Anda benar-benar meminta saya untuk pulang. Apakah Anda memiliki dekrit kekaisaran kaisar? Kami sedang menyelidiki dengan perintah kekaisaran. Perdana Menteri Wu De, situasi penggelapan perbendaharaan nasional. Intelijen hari ini telah sepenuhnya dikonfirmasi. Mereka datang khusus untuk menangkapmu. Wu De, kamu tidak bisa melarikan diri. Kalian semua, biarkan aku pergi. Aku akan memberikan kalian masing-masing 1 juta tael emas. Anda pikir semua orang sama seperti Anda. Aku sudah lama bersabar denganmu. Hari ini, mandat kekaisaran ada di atas saya. Anda pasti akan mati. Semua emas yang Anda gelapkan, saya harus meludahkan semuanya. Dia akan mengutus orang-orang menghitung item yang telah dihitung. 10 juta tael emas juga.
Senilai 2000 tael emas, harta emas dan perak. Hitung semuanya, kirim ke kas nasional. Iya. Kami berdua. Dia dikawal di hadapan kaisar. Biarkan kaisar berurusan dengannya. Tidak. Aku lebih suka mati daripada pergi. Saya tidak akan pergi. Cepat. Yang mulia, sungguh peristiwa yang menggembirakan. Perdana Menteri ditangkap. Baiklah, 1000 bagus. Jadi di mana Perdana Menterinya? Sekarang ada 2 Jinwei, penjaga seragam Islam, mengawal mereka. Itu akan segera tiba. Hahaha. Baiklah, setelah tiba, biarkan mereka segera masuk. Iya. Tanpa diduga, mereka menangkap mereka begitu cepat. HMPH. Bukankah karena kaisar sebelumnya adalah seorang yang sedikit imut? Orang-orang di bawah ini, dalam hal korupsi, ia bertindak tanpa hukuman. Perkiraan. Dia terlalu malas untuk menyembunyikan apapun. Dengan cara ini, selidiki. Tapi itu terlalu sederhana. Yang mulia, menteri yang bersalah Wude itu sudah dibawa masuk semua bukti penggelapannya. Dan menteri lainnya, dan mulai merencanakan korupsi. Keadaan perbendaharaan. Seluruh penyelidikan telah diselidiki secara menyeluruh. Hahaha. Baiklah, seperti yang saya harapkan. Imut-imut ini terkenal karena korupsi. Mereka ingin mendapatkan bukti mereka. Tidak akan sesulit itu. Yang mulia, tolong awasi saya. Kami rajin mendukung Anda. Tidak ada kredit dan untuk kerja keras. Selamatkan nyawa hambamu yang rendah hati. Hamba Anda yang rendah hati bersedia mengikuti jalan ini dan hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan. Tidak pernah muncul lagi. Tepat di depan mata Anda. Kesulitan Anda. Kemungkinan besar, semuanya digunakan untuk menggelapkan kas nasional. Emas dan perak ada di grafik. Hamba MU yang rendah hati hanyalah sementara. Terpesona oleh kesenangan kemewahan. Tolong ampuni aku, hambaku yang rendah hati. Cukup. Saya tidak ingin. Biarkan saya mendengar Anda mengatakan satu hal lagi. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Li Zuo. Anda gila. Dia benar-benar ingin membunuhku. Berani. Nama kaisar juga digunakan. Anda dapat mencemarinya. Apakah Anda tidak akan menyerahkan potong untuk saya? Iya. Periksa untuk saya. Wu Dejia. Keluarganya pasti memilikinya banyak harta emas dan perak. Sebelum saya tiba, pengaturan telah dibuat. Rumah Perdana Menteri adalah untuk melakukan inventarisasi. Ini seharusnya sudah dilakukan. Semua harta emas dan perak itu dimasukkan ke dalam perbendaharaan nasional. Nilai total digabungkan 30 juta tael perak. Di antaranya adalah emas murni, puluhan juta tael. Anda melakukannya dengan baik, tapi itu tidak cukup. Teruslah menyelidiki untuk saya. Para pejabat korup itu. Setiap orang berharga. Selama buktinya konklusif. Tidak perlu bertanya padaku. Dan membunuhnya di tempat. Dan seluruh harta benda mereka disita di tempat. Iya. Mari kita selesaikan segera. Perak yang digelapkan ditemukan. Hampir selesai. Membuat keinginan lain. Kali ini, itu benar-benar perlu diselesaikan. Semua tantangan di hadapannya. Biarkan jin itu untukku. Menemukan apa yang sebenarnya berarti dapat melakukan sesuatu. Bakat yang dipertimbangkan oleh masyarakat. Tuan. Anda benar-benar. Dia menjadi semakin seperti seorang kaisar. Hai. Ini hanya masalah waktu. Izinkan saya memberitahu Anda sedikit rahasia. Saya sekarang memilih bed. Bakat. Ayo jadilah tangan kananku. Kemudian dia bisa secara paksa mengambil alih. Tidak perlu meminjamnya lagi. Kaisar yang bodoh telah menjadi bodoh. Benarkah? Tentu saja. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Ayo pergi ke perbendaharaan dulu. Makan. 10 juta tael emas. Itu menumpuk seperti gunung. Perdana Menteri. Satu orang benar-benar menggelapkan begitu banyak. Tak heran jika wilayah selatan menderita banjir. Tidak ada perak yang tersisa di kas nasional untuk mengalokasikan dana. Yang mulia, ini hanya setoran. Jumlahkan semua barang berharga lainnya dan itu bisa bernilai 2.000 yuan. 2.010.000. Maka jangan buang waktu lagi. Alokasikan dana dengan cepat untuk menyelamatkan banjir selatan. Iya. Saya akan segera menanganinya. Tunggu sebentar. Saat Anda keluar, beritahu orang-orang di luar. Sebelum saya keluar, tidak ada yang diizinkan masuk. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti dengan jelas. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Iya. Ah. Anda dapat membuat permintaan lagi. 10 juta. Su Jian, Anda semakin terampil. Cepat dan serap. Oh.
Bagaimana dengan jin? Anda telah menyerap semuanya. Apakah kekuatan ilahi lagi? Mereka telah pulih sedikit. Kuasa ilahiku dipulihkan. Semakin banyak. Baiklah, aku akan membuat permintaan sekarang. Katakan padaku, kali ini kamu ingin membuat lamaran. Apa keinginan? Saya benar-benar tidak ingin memakainya. Hidup dalam topeng orang lain. Saya pikir begitu. Benar-benar diri sendiri. Kuasai kerajaan ini. Dengan demikian, Dewa Lampu, saya ingin satu set pejabat sipil dan militer yang benar-benar setia. Biarkan mereka membantu saya di papan tahta sejati. Maka saya hanya akan menggunakan kemampuan ini, berpaling kepada Anda. Bukankah itu bagus? Menghela nafas. Hentikan. Saya telah berpura-pura menjadi kaisar beberapa hari terakhir ini. Saya kelelahan beberapa hari terakhir ini. Ini adalah pekerjaan kaisar, bukan untuk perbuatan manusia. Beri saya satu set tim yang benar-benar setia. Biarkan aku menjadi ganda. Biarkan saja. Oh, oke. Kemudian saya akan melanjutkan di sungai waktu yang panjang. 4 dipilih untuk Anda. Dari zaman kuno hingga saat ini, yang paling terkenal. Pejabat sipil dan militer yang paling setia. Untuk membantu Anda. Bagaimana? Menghela nafas. Pergi. Ini adalah Xiang Yang, Zhuge Liang, Huo Kubing, juga Wang Shouren. Hidup yang mulia, panjang umur, hidup. Oh Jin. Yang Anda temukan itu luar biasa. Kali ini, sangat solid. Dengan keempat pendukung ini, saya akan kembali beristirahat. Tunggu sampai waktu berikutnya Anda mendapatkan cukup penghasilan dan 100 juta tael emas. Keterampilan saya akan lebih baik. Ketika saatnya tiba, itu bisa dicapai. Keinginan yang lebih besar. Baiklah, dimengerti, Jin. Anda harus beristirahat. Semua orang. Saya tidak ingin hidup lagi di balik topeng orang lain. Saya akan menggunakan milik saya sendiri. Wajah sejati menguasai negeri ini. Ketika masa depan aman, alam akan aman. Mengisi kas nasional. Kekuatan ilahi jin sudah cukup. Kemudian lanjutkan untuk memulihkan. Saya bertanya-tanya apa yang saya lakukan, teman-teman terkasih. Apakah Anda punya pemikiran? Saya tahu Anda. Seorang wanita menyamar sebagai pria, bahkan jika dia seorang wanita. Namun hatinya tertuju pada dunia di dalam hatinya. Sangat mampu. Yang mulia, Anda ingin bersaing memperebutkan tahta. Saya mengusulkan ini. Anda menyebut diri Anda begitu. Seorang putri kerajaan yang telah jatuh ke dalam aib di tahun-tahun awalnya. Kaisar saat ini memang demikian dan datang untuk merebut tahta. Saya sarankan langkah pertama adalah dan mengubah undang-undang. Hilangkan mereka dengan cara yang menggelegar semua kekuatan lama dalam dinasti. Lalu kami berempat mengisi ruang hampa dalam daya. Saya akan merencanakan perkembangan kekaisaran. Pastikan hukum bekerja, perjalanan yang mulus dan tidak terhalang. Dan itu harus dilakukan secara konkret. Yang mulia dapat memerintahkan pengawal seragam bordir dan mempercayakannya padaku untuk mengambil alih komando. Saat itu, siapapun yang tidak mengirimkan, saya akan menangani semuanya. Baiklah. Proposal Anda sangat bagus. Selanjutnya. Seseorang. Saya masih di postingan saya. Mulai hari ini. Keempat jenderal ini akan menggantikanku dan mengambil alih aula pengadilan, kemanapun mereka pergi. Seolah-olah saya hadir secara pribadi. Semua perintah adalah dekret kekaisaran. Setiap orang harus mematuhi. Selain itu, mulai hari ini, Anda Jin Yiwei. Dia kemudian mempercayakan Huo Kubing untuk mengambil alih. Ini adalah pejabat rendah hati yang menerima perintah. 4 orang. Apakah saya bisa naik tahta atau tidak? Terserah Anda. Kami pasti akan memberikan segalanya. Membantu permaisuri naik tahta. Baiklah. Lepaskan dan lakukan. Saya telah mengubah undang-undang. Tidak hanya hampir menyingkirkannya, semua pejabat korup. Pada saat yang sama, itu juga akan disertakan. Siapapun yang mungkin memberontak melawan Yang Mulia, benar-benar ditekan. Saya telah mengordinasikan seluruh negara. Saat ini, tidak peduli perintah apa yang diberikan. Pengiriman nasional yang lancar dimungkinkan. Saya telah memimpin penjaga seragam bordir, memecahkan beberapa masalah rumit, pangeran feodal dan menteri tinggi. Sekarang, tidak ada lagi ancaman. Kita bisa menghentikan Yang Mulia sekarang. Saya telah menyusun rencana keseluruhan. Sekarang publik telah mengakuinya. Permaisuri adalah yang sah. Di seluruh pengadilan dan di antara orang-orang, sebagian besar pejabat sudah mendukung. Kaisar baru naik tahta. Hanya sedikit yang pergi, masih ragu-ragu dan goyah. Yang Mulia sekarang. Waktu terbaik untuk naik tahta. Saya sudah menyiapkannya. Dekret terakhir mendiang kaisar dan salinan kaisar saat ini. Dekret mencela diri sendiri. Mereka bisa membuktikannya. Anda adalah permaisuri. Kedua,
memungkinkan saat ini kaisar yang menyamar secara resmi turun tahta. Baiklah. Upaya beberapa hari terakhir ini itu benar-benar tidak sia-sia. Tuan, dari mana tepatnya Anda berasal? Keempat orang yang ditemukan ini memukau langit dan orang-orang yang cakap. Metode mereka benar-benar luar biasa. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Nah, yang ini rahasia. Tapi Anda hanya perlu tahu, mereka berempat loyalitas mutlak, itu saja. Baiklah. Karena itu masalahnya. Anda dapat mulai mempersiapkan diri. Masalah naik tahta telah diselesaikan. Selama aku naik tahta, keempatnya adalah menteri yang mengikuti naga itu. Saya sudah membuat pengaturan sebelumnya. Kedua anggota Dewan Agung berada di aula utama istana. Mereka dapat mewakilinya di dalam pengadilan dan publik. Semua pejabat. Ada juga seorang sila yang bertanggung jawab atas urusan upacara. Petugas ketua menunggu segel giok kekaisaran. Saya meminta agar yang mulia pindah ke aula utama dan naik tahta. Saya telah memikirkannya. Anda siap? Aku tidak pernah berpikir kamu sudah melakukannya. Telah mencapai titik ini. Yang saya butuhkan hanyalah naik tahta. Semua ritual dapat diselesaikan. Karena itu masalahnya. Ayo pergi. Keempat itu. Apa sebenarnya latar belakangnya? Dan apa yang mereka katakan? Benarkah? Sekarang kita berjuang dengan semua ini. Apakah itu masih masuk akal? Kaisar baru naik tahta. Itu sudah selesai. Bagaimanapun, kaisar tua itu juga seorang pria bodoh dan menyukai wanita. Seorang pria yang brutal dan tidak kompeten. Selama kaisar baru naik tahta, itu bisa membuat dinasti ini menjadi lebih baik. Siapa yang akan menjadi kaisar? Bukankah mereka? Ini adalah kaisar saat ini. Dekrit Li Zuo menyalahkan diri sendiri. Menguasai dunia. Kami para pendeta pasti akan mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Maka saya akan mengumumkannya sekarang. Dekrit kekaisaran pertama dikeluarkan. Xia Yuyan, putri dari keluarga Xia. Sementara saya masih tanpa nama dan telah menemaniku dengan cermat. Mulai hari ini dan seterusnya, dengan ini saya umumkan ini. Melihatnya seperti melihatku. Kami, para menteri Anda, mengikuti instruksi Anda. Kemudian dengan ini saya mengumumkannya. Dekrit kekaisaran dari karya Taois. Itu adalah, Anda harus membantu saya dengan baik. Kuasai kekaisaran dengan baik. Saya ingin mendapatkan 100 juta tael emas penuh. Kami, para menteri Anda, mengikuti instruksi Anda. Saya benar-benar setia pada ini. 4 orang, dia pasti akan menyimpan cukup emas sesegera mungkin. Pulihkan kekuatan ilahi jin. Biarkan kekaisaran berkembang. Pengadilan diberhentikan. Memegang pangkat Menteri Ai. Mengapa Anda belum pergi? Tetapi jika ada sesuatu untuk didiskusikan, Liang memahami niat kaisar. 100 juta tael emas itu, saya sudah cukup menabung. Baiklah. Saya akan mengetahui ini sendiri. Kalian semua, dia pasti memiliki kemampuan. Tapi yang mulia, kami sudah memiliki, dihadapkan dengan satu masalah baru. Masalah ini lebih baik dibiarkan tidak terselesaikan. Wu Kubing, izinkan saya menjelaskan. Yang mulia, negara terdekat ke Tenggara, Jepang, mereka memulai invasi skala besar ke negara kita. Mengingat situasi saat ini, mungkin separuh kerajaan hilang. Itu tidak stabil. Setengah wilayah akan menjadi tidak stabil. Aku baru saja naik tahta. Bahkan Anda, apakah benar-benar tidak mungkin? Saat ini, kami para menteri benar-benar tidak mungkin selesaikan ini dengan cepat. Pertanyaan yang rumit. Saat ini, kami para menteri benar-benar tidak mungkin selesaikan ini dengan cepat. Masalah rumit. Dan mempercayakan kaisar yang tersisa adalah satu kekaisaran yang terluka. Saat ini, dia baru saja mengikis 100 juta tael emas ini. Hanya dengan begitu manajemen fiskal dapat kembali bekerja. Namun, di sisi militer dan politik, kemajuannya bahkan lebih lambat. Negara Watenggara tidak perlu ditakuti. Tapi aku benar-benar orang yang, dan tidak ada pasukan yang berguna. Tentara itu, ini hanya ikan busuk dan kuda busuk. Memimpin mereka tidak ada gunanya. Bahkan ada beberapa orang di jalan. Dia memilih untuk bergabung dengan tentara Jepang. Itu hanya aib bagi dinasti. Mungkinkah ini? Seorang ibu rumah tangga yang cerdas tidak bisa memasak tanpa nasi. Cukup, cukup. Dan dengan demikian saya adalah sejak. Baru kemudian kaisar perlu campur tangan. Saat ini, memang bukan kita. Itu bisa diselesaikan. Baiklah, bagaimana dengan ini? Saya menghormati Anda berdua. Tunggu aku di sini sebentar. Kemudian pikirkan cara lain. Saya akan segera kembali ketika saya pergi. Iya. Ini harta karun saya. Tanpa diduga,
100 juta tal emas dan 100 juta tal emas, 100 juta tal emas. Itu mengejutkan. Jin pasti akan menyukainya. Genialian. Keluar dengan cepat. Jubah kekaisaran, sepertinya Anda telah berhasil. Iya. Berkat bantuan Anda, alat kelamin. Oh, dia sudah berhasil naik tahta. Heh. Menghela nafas. Di sini. Semuanya milikmu sekarang. Jin. Memang, seperti yang Anda katakan, 100 juta tael emas ini. Untuk apa yang aku perintah? Kekaisaran ini adalah kasus. Ini bukan tugas yang sulit. Hahaha. Tunggu saya menyelesaikan ini. 100 juta tael emas. Kekayaan dan energi diserap. Saya bisa pulih. Sebagian besar kekuatan ilahi hilang. Lalu cepat. Jin. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Perasaan kekuatan ilahi semakin kuat dan kuat. Ini benar-benar luar biasa. Itu bagus. Saya harus bergegas dan membuat permintaan sekarang. Saya butuh satu pasukan yang bisa memenangkan setiap pertempuran. Pasukan yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Iya, tidak cukup baik. Pasukan yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Tidak cukup baik. Pasukan yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Tidak cukup baik. Rentangkan tangan Anda. Hei, benar. Yang ini. Itu berasal dari masa depan. Senjata ampuh. Dengan itu, ya. Anda tidak membutuhkan apapun. Pasukan yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Karena tentara apapun. Pegang saja. Itu adalah menjadi tak terkalahkan. Itu sebenarnya sekuat ini. Senjata ini. Saya sudah pindah di depan. Pengaturan dibuat. Tidak perlu perawatan. Itu benar. Peluru tak terbatas. Jin. Mari kita tidak membicarakan hal lain untuk saat ini. Katakan padaku dengan cepat. Bagaimana tepatnya benda ini digunakan? Oh wow. Yang ini. Ini sangat berbahaya. Ini tidak dapat diarahkan pada diri sendiri. Seberapa berbahaya itu? Lari, lampu ajaib. Musuh pasti menyerang. Tidak perlu panik. Yang ini. Itulah kekuatan senjata ini. Lihat ke sana. Suara itu seperti guntur. Menyebabkan bahaya. Itu seperti kilat. Benda ini benar-benar ada. Itu mengesankan. Hahaha. Itu benar. Yang ini. Artinya, Anda dapat tampil sebaik mungkin. Daya secepat kilat. Baiklah. Barang bagus. Kemudian kemudian diberi nama. Guntur ilahi, kilat, listrik, senjata. Ahaha. Lakukan sesuka Anda. Nama apapun baik-baik saja dengan benda ini. Dan di atas itu 4 orang membantu. Anda bisa. Dia menaklukkan segalanya. Ahaha. Seperti yang diharapkan, Anda masih Jin. Selanjutnya, aku akan membiarkan Huokubing datang dan ambilkan. Kemudian saya siap untuk beristirahat. Lain kali Anda menginginkannya, datanglah padaku lagi untuk membuat permintaan. Tapi itu perlu 1 miliar tael emas. Jin. Sampai jumpa lain kali. Mungkin perlu waktu cukup lama. Hanya dengan begitu Anda dapat melihatnya. 100 juta tael emas ini untuk negara saya. Saya masih bisa berbaikan sedikit. 1 miliar tael emas ini. Saya tidak tahu berapa lama kami telah bersama. Izinkan saya mengajari Anda cara. Anda dapat menggunakan kumpulan senjata ini. Setelah mengalahkan kerajaan Wa, biarkan mereka datang dan bayar 1 miliar tael emas ini. Itu benar. Sejumlah 1 miliar tael emas itu akan lebih dari cukup. Biarkan sebuah negara bangkrut. Tapi itu adalah musuhku. Saya tidak perlu mengasihaninya. Lain kali, Anda akan menabung cukup. Ketika itu 1 miliar tael emas. Aku akan memberimu 2. Hadiah misterius. Hadiah misterius. Menghela nafas. Apa itu? Oh sayang, saya berbicara sekarang. Betapa membosankannya. Hahaha. Itu masuk akal. Tapi tidak lebih dari Jin. Setiap hadiah yang Anda bawakan kepada saya, semuanya di luar dugaan saya. Saya sekarang bisa mengatakannya. Tidak. Anda masih kehilangan 2. Yang paling penting. Pikirkan baik-baik. Menunggu 1 miliar tael emas tiba. Aku bisa membuat milikmu menjadi kenyataan. Keinginan yang sungguh-sungguh. Bagaimana dengan itu? Saya akan kembali dan istirahat dulu.
kembali dengan cepat. Negara Wa menginvasi. Negara Wa menginvasi. Aku akan membuatmu membayar. Salam, Yang Mulia. Tuan. Anda pasti sudah memikirkannya. Itulah solusinya. Iya. Ini adalah metode saya. Kita pasti bisa mengalahkan bangsa Jepang. Jenderal Hu. Anda sekarang dapat dan menghapus kas nasional. Bagaimana dengan perbendaharaan? Saya telah menyiapkan artefak suci. Tombak petir guntur ilahi. Bagaimana dengan ujung senjata petir? Itu bisa disemprotkan. Petir dan api. Cukup tekan tombol. Tombol pada pegangan. Petir tajam dan api. Itu bisa disemprotkan. Anda bisa mengeluarkannya terlebih dahulu. Cobalah. Setelah Anda mahir menggunakannya, dapat didistribusikan kepada mereka. Tentara yang Anda komando. Saya percaya itu dan memiliki artefak suci ini. Tambahkan Jenderal Huo. Kemampuan kepemimpinan Anda, negara Wa. Mereka pasti bisa dikalahkan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Tapi saya masih ada satu lagi yang harus diharapkan. Yang Mulia dapat menyetujuinya. Jenderal Huo, tolong bicara. Yang Mulia. Laut Cina Timur hanyalah tempat kecil. Berani mereka melalaikan surga kita. Saya dengan sungguh-sungguh meminta persetujuan Yang Mulia. Baiklah. Ini hanya negara kecil. Beraninya Anda mengulanginya dan melanggar perbatasanku. Usir saja. Itu benar-benar tidak cukup. Seharusnya. Dan memberantas mereka, menyebabkan kehancuran bangsa dan kepunahan garis keturunan. Disetujui. Namun, jangan lupa, 1 miliar tael emas saya. Dia benar-benar harus mendapatkannya kembali. Saya mematuhi perintah kekaisaran. 1 miliar tael emas. Bahkan jika mereka menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk Jepang, saya juga akan mengambilnya untuk Yang Mulia. Yang Mulia, Liang juga pergi untuk membantu. Jenderal Hu. Baiklah. Silakan. Baiklah. Silakan. Dengan keempat individu berbakat ini, kekaisaran Yang Mulia itu mungkin bertahan selamanya. Iya. Selanjutnya, Anda hanya perlu tunggu dengan saya. Kabar baik untuk keempat orang ini. Tidak pernah diduga, benar-benar tak terduga. Su Jian, Anda sebenarnya seorang wanita. Oh wow. Dan masih seorang permaisuri yang mengembara. Oh sayang. Paman Xia. Bagaimana dengan sebelumnya? Itu karena dia tidak pernah menemukan kesempatan mengaku kepada Paman Xia. Hari-hari ini. Ini adalah kelalaian saya. Paman Xia pasti ketakutan. Oh sayang, Pak. Yuan ada di istana. Anda juga tidak kembali. Saya hanya memikirkannya saja membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sampai saya memasuki istana. Saat itulah saya menemukan kebenaran. Oh sayang. Oh, ngomong-ngomong. Saya mendengarnya baru-baru ini. Bukan mereka berperang melawan Jepang. Hang. Bisakah mereka menang? Paman Xia, jangan khawatir. Ini adalah Jepang. Kekalahan itu pasti. Oh wow, lebih baik berhati-hati. Lagi pula, negara Wa ini. Sudah. Ini telah berantakan selama bertahun-tahun. Yang Mulia, ini adalah kemenangan besar. Huo Kubing. Mereka telah mengalahkan bangsa Jepang. Baiklah. Saya akan mengetahui ini sendiri. Jenderal Huo bisa melakukannya. Baiklah, baiklah. Dan itu belum semua. 1 miliar tael emas itu. Itu sudah dikirim dari laut. Mereka akan tiba di ibu kota. Tentu saja. Di mana Jenderal Huo saya? Aku harus menghadiahinya dengan benar. Jenderal Huo sudah ada di sana. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Seperti yang dia katakan, Kaisar Wa. Dia sudah menangkapnya. Dan menyerahkan tawanan kepada Yang Mulia. Baiklah. Dia sedang menuju ke aula utama sekarang. Liang bersikeras menyerah kepada semua pejabat sipil dan militer. Biarkan semua orang di dunia melihatnya. Lihatlah Kaisar Jepang ini. Keadaan acak-acakan. Ayo pergi. Ayo pergi. Berlutut. Yang Mulia, Menteri Huo Kubing, Jepang telah ditangkap. Yang disebut kembalinya Kaisar. Baiklah. Tidak heran itu milikku. Dan pendeta yang cakap. Kaisar Kekaisaran Surgawi. Kamu menghancurkan kerajaan Wa. Negara kecil dan kecil. Dan itu sebenarnya ada di tanah tenggara saya. Mereka telah berulang kali melecehkan selama beberapa dekade. Kaisar sebelumnya sibuk dengan hal-hal lain. Tidak menyisakan waktu untuk melayani mereka. Tapi akulah satu-satunya. Aku pasti akan membinasakan kamu. Anda. Para tahanan di bawah tangga masih berani menggonggong dengan liar. Yang Mulia, bagaimana orang ini harus ditangani? Masalah ini. Saya masih tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ide bagus. Saya ingin tahu apakah Anda semua mengabdikan diri kepada saya. Tapi rencana bagus apa yang ada? Yang Mulia, pelayan Anda yang rendah hati menawarkan saran saya. Lepaskan baju besi kerajaannya. Dan mahkota. Perunggu campuran. Lemparkan kuali untuk penindasan bajak laut Jepang. Sekali lagi,
Penguasa bangsa yang jatuh ini ditunjuk dan menempatkannya di dalam kuali untuk memenjarakannya. Beri makan makanan anjing setiap hari. Akhirnya, kuali ini disajikan, ditempatkan di luar istana. Dengan cara ini, semua utusan asing mulai sekarang. Itu saja, dan bisa melihat anjing ini di mana-mana. Beritahu mereka. Konsekuensi menyinggung kekaisaran surgawi. Saya mendukung proposal ini. Baiklah. Itulah idenya. Seseorang. Bawa dia pergi untukku. Hanya mengikuti metode yang baru saja dia lakukan. Menghela nafas. Kerajaanku, bagaimana bisa begitu pada satu pun dari mereka bisa ditinggalkan? 4 pejabat sipil dan militer. Oleh karena itu, saya telah membuat keputusan. Sebuah dekret kekaisaran dikeluarkan untuk menyegel 4 penjuru dunia. Saya akan menerangi Xiangyang dan diangkat menjadi markuis dari Wenxin dan mengawasi hukum pidana kekaisaran, menetapkan standar untuk semua generasi. Dan Huo Kubing. Dengan ini saya menganugerahi Anda gelar Marquis of Champion dan mengambil alih komando keseluruhan kampanye militer internal dan eksternal dan dengan demikian menjadi aku dan untuk menyapu bersih 6 arah. Dan kemudian ada Wang Shouren. Dengan ini saya memberi Anda gelar Comte Xinjian dan mengawasi pendidikan dan transformasi semua orang untuk menstabilkan hati dunia. Zhuge Liang. Dengan ini saya memberi Anda gelar Marquis of Wuxiang dan ditugaskan untuk bertanggung jawab atas semua urusan negara dan melayani sebagai penjaga yang mementingkan diri sendiri. Kami para menteri mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia. Baiklah. Para pendeta yang terhormat pergi mengurus sesuatu yang lain. Aku, kamu, masih ada beberapa hal lain. Saya perlu melakukan perjalanan ke perbendaharaan. Apakah saya akan pergi juga? Permaisuri saya, mengapa tidak pergi? Jangan terburu-buru. Jin. Keluar. Tuan. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Menghela nafas. Jangan takut. Dia adalah Jin. Semua kemampuan yang saya miliki sekarang, semua diberikan kepadaku oleh Jin. Hujannya indah. Sekarang saya akan mengikuti Anda. Bagikan rahasia ini. Tuan. Menghela nafas. Oh sayang. Kekuatan ilahiku. Itu telah sepenuhnya dipugar. Rentangkan tangan Anda. Lihat apa yang telah saya siapkan untuk Anda. Apa kejutan itu? Ini dia. Ini adalah harta karun. Hadiah yang Anda berikan. Ini sangat praktis. Setelah itu, lalu saya memilikinya. Aliran kekayaan yang stabil. Tidak cukup. Pikirkan lagi. Apa lagi yang Anda lewatkan? Apa lagi yang hilang? Jin. Terima kasih. Namun, kami memiliki segalanya sekarang. Tidak ada yang kurang. Kami sekarang sudah banyak dari mereka. Sekarang, yang perlu Anda lakukan adalah merawat diri sendiri dengan baik. Rencanakan untuk masa depan. Juga, apa yang terjadi setelah kita mati. Jin. Sekarang saya tahu apa yang saya inginkan. Saya menginginkannya. Keabadian. Saya ingin hidup selamanya. Bersama dengan Yuan. Kita akan bersama memerintah kerajaan ini. Ahaha. Menangani. Menjangkau. Ini adalah pil umur panjang. Kalian berdua masing-masing mengambil satu. Dan bahkan satu keuntungan dikembalikan. Anda bisa melemparkannya ke dalam yang satu itu. Di dalam mangkuk harta karun. Penyalinan tak terbatas. Ahaha. Terima kasih. Jin. Saya ingin memenangkan hati satu orang, menjadi tua bersama, dan tidak pernah terpisah. Tunggu sebentar.